Terima kasih telah bergabung di acara reguler dengan JASP. Hari ini kita akan mendiskusikan tentang analisis data menggunakan regresi hierarkis. Tapi sebelumnya izinkan saya juga untuk memperkenalkan komunitas ini sedikit sebelum kita mulai acaranya. Saya kira banyak dari rekan-rekan sempat terlibat baik sebagai peserta reguler maupun sempat ikut lomba atau mendengar komunitas ini mungkin dari kawan-kawannya. Terima kasih sudah bergabung. Jadi kami ini sebenarnya komunitas kecil-kecilan, tujuannya berbagi dan diskusi mengenai metode dan analisis penelitian psikologi secara ringan dan menyenangkan, namun tetap ya santai tapi serius gitu ya. Uh, Penggagasnya ada 3 orang. Saya saat ini bekerja di Psikologi BINUS, ada Mas Bagas, Suni Bagaskara dari Psikologi RC, dan ada Mbak Kristiani Suwartono, biasa dipanggil Mbak Chen, dari Fakultas Psikologi Universitas Padjaya. Ada beberapa media sosial, jadi nanti kalau mau tertarik, wah bulan depan acaranya apa ya, atau mungkin acaranya nggak selalu seminar seperti ini, tapi juga ada kami sekarang buat lomba. Kadang kami juga punya rencana untuk bikin diskusi ringan tentang bagaimana sih kita mengajarkan metode penelitian dan analisis data di program studi psikologi, baik yang di level fakultas maupun prodi. Nanti silakan diikuti berita-beritanya di media sosial yang kami miliki. Nanti akan di-share juga oleh tim panitia. Saya panitianya sudah berkembang. Saya tidak sendiri di BINUS, ada Kak Pinkan, mungkin hari ini nggak ada, tapi juga ada Mas Baidewi, tadi saya lihat ada dari YARSI, ada Mbak Fika Graciaswati, dan dari FPWJ ini ada bersama kita juga, ada Mas Rocky dan Kak Sianes dari Fakultas Psikologi Unika Atmajaya. Ini agenda kita sudah di bulan September, harusnya di agenda di sini tulisannya penulisan ilmiah, tapi nggak apa-apa. kita kita analisis data menggunakan regresi hierarkis. Media sosial nanti akan di-share oleh tim panitia, oleh Kak Rira, dan juga seperti tadi saya sampaikan, kami sekarang juga buat acara-acara lomba. Ini yang baru saja kami selenggarakan di bulan Mei, pengumumannya di Juni. Benar nggak sih? Baru saja dalam beberapa bulan yang lalu. Dan kami mau membuat statistik tadi sebagai sesuatu yang menyenangkan, ringan. Kami menyediakan datanya dan analisa panduan untuk kamu boleh analisis apa aja, insight apa yang kamu dapatkan dari data ini. Sangat menarik lombanya. Jadi silakan tunggu kapan lagi kami akan mengadakan lomba seperti ini. Nah, sedikit cerita tentang lomba perdana JSP. Juara 1 dan juara 2-nya ini adalah mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Prodi Psikologi Universitas Lambung Mangkurat. Dan saya sebagai juri, Mas Bagas juga, ada Kak Chen, Mbak Chen juga. Kami melihat ini kok selain presentasinya sangat menarik, analisisnya sangat tepat gitu. Tapi kelihatannya sebenarnya tidak terlalu kompleks gitu, sehingga bahkan bisa kita ajarkan di level S1 gitu. Mahasiswanya sempat cerita, oh ini salah satunya berkat pembimbingnya. Oke, kalau gitu kami tim panitia kemudian berpikir, gimana kalau kita undang pembimbingnya untuk sharing tentang si analisis ini, analisis regresi hierarkis. Jadi saya memperkenalkan, ada di sini Mas Muhammad Abdan Sadiki, dipanggilnya Mas Diki. Beliau adalah dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat, Prodi Psikologi. Nah, menamatkan pendidikan S1 di Universitas Lambung Mangkurat dan S2, S3 fast track di UI. Ini saya baru dengar juga, ternyata di UI ada fast track sehingga bisa lulus dengan cukup cepat gitu. Di usia 28 tahun sudah menjadi seorang dokter. Topik penelitiannya lebih banyak di psikologi sosial, terutama yang terkait dengan lingkungan. Dan hari ini beliau akan memaparkan sedikit tentang apa itu regresi hierarkis, bagaimana penerapannya. Mungkin saya nggak tahu nanti apakah nanti Mas Diki akan menggunakan JSP atau program yang lain, dan juga mungkin berbagi sedikit tips dan trik kapan sih analisis ini tepat untuk kita gunakan, bentuk datanya seperti apa, dan bagaimana interpretasinya, seperti itu.
Sehingga tanpa berlama-lama lagi, saya kira saya serahkan waktunya ke Mas Diki, tapi sebelumnya nanti selama proses jika teman-teman ingin bertanya, saya bebaskan biasanya ke narasumber, tapi misalnya ada yang mau private chat nih, takut nanti narasumbernya kepotong pembicaraannya atau apa, private chat ke panitia juga boleh, bisa ke saya, bisa ke Mbak Rira, begitu. Terima kasih dari saya itu, saya serahkan waktunya ke Mas Diki, silakan Mas Diki. Ya, terima kasih banyak Mas Wisnu. Sambutan hangatnya ya. Saya senang sekali bisa membawakan materi ini ya. Ya, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Sini Banjarmasin jam 2 sekarang ya, jam 2 siang gitu. Baik teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saya lihat di sini ada wajah-wajahnya, ada yang muda-muda, ada yang sudah mulai ini juga ya, berumur juga gitu kayaknya. Jadi kayaknya ada bapak-bapak dosen-dosen. Mohon izin Bapak Ibu atau juga teman-teman para mahasiswa sekalian, saya hari ini ingin menyampaikan materi. Tadi karena janjinya sedikit, betul, nanti akan sedikit saja, jangan banyak-banyak. Karena biasanya kalau statistik ini di mana-mana tuh jadi momok ya. Jadi salah satu materi atau mata kuliah yang menakutkan bagi banyak orang. Nah, tapi sebenarnya kalau kita pahami bersama, orang psikologi pertama kali mengenal tentang ilmiah itu ya dari perspektif statistik ya, pengujian eksperimental, dan nanti ada uji-uji statistiknya lah gitu ya. Maka menurut saya ini dasar yang paling penting kita pahami bersama. Kalau nggak ada statistik, ya kita nggak bisa bergerak memahami bagaimana fenomena yang nyata di kehidupan sehari-hari ya. Ya, saya sangat senang di kesempatan ini diberikan waktu dan kesempatan untuk memberikan materi tentang memahami regresi hierarki sebagai metode analisis kontrol statistik. Ya, terus terang juga saya juga harus mengucapkan terima kasih ini kepada Bang Bagas ya yang sudah mengundang, kemudian Mas Wisnu dan teman-teman panitia tentunya. Saya itu mengenal JAPS tadi sudah sedikit ngobrol di belakang ya. Itu mengenalnya sebenarnya waktu saya kuliah S3 gitu di UI. Nah, itu waktu itu ada Mbak Chan itu datang ke UI gitu, dia ngajarin ya ada salah satu nih katanya. Aplikasi statistik yang gratis, itu gratis open source, kemudian juga dia mudah digunakan. Betul, ternyata mudah mudah betul ya digunakan ya. Sangat mudah gitu. Makanya saya juga ini sangat mengapresiasi adanya klub ini ya. Jadi klub ini sangat sangat penting kayaknya untuk membantu teman-teman memahami mudahnya ya, supaya jangan pikirannya selalu berpikir statistik sulit gitu. Sekarang mudahnya statistik menggunakan aplikasi yang betul juga sangat user friendly ya, dan sangat 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 bagus, dan bahkan nanti juga akan terus berkembang ya. Mungkin akan mendekati bagaimana fitur-fitur SPSS juga. Ya, materi ini nanti akan saya bawakan kurang lebih mungkin mudahan 1 jam cukup ya. Uh, Tentang yang pertama kita bahas nanti tentang regresi korelasi dulu, kemudian jenis-jenis regresi, ada fokus nanti kita membahas tentang regresi hierarki, nanti ada sedikit praktikum, ya. Nanti teman-teman, Bapak Ibu yang mau mencoba silahkan nanti ya. Nanti mohon mungkin bantuan dari tim panitia untuk mengirimkan link Bitly itu yang buat datanya ya. Nanti bisa di-download itu datanya bisa digunakan ya, dan sudah dipublikasikan datanya, jadi aman, mau Bapak Ibu otak-atik bagaimanapun terserah ya. Nah, dan terakhir nanti tentu kita akan interpretasi hasil. Nah, baik. Supaya ini karena siang tentunya cuaca mungkin sekarang sudah panas ya, jadi tenangkan pikiran Bapak Ibu dan teman-teman sekalian ya. Saya santai saja akan membawakannya supaya kita juga akan diskusinya juga lebih hangat ya. Regresi secara umum dulu. Ini biar kita satu pemahaman dulu ya. Regresi itu bisa disebut sebagai cara kita memprediksi ya. Kenapa cuma memprediksi? Karena memang terbatas. Dia tidak bisa menjelaskan hubungan kausalitas. Saya beberapa kali ketika menulis artikel ya, ketika saya tidak sengaja menyebutkan semacam hubungan kausalitas, oleh para reviewer ditegur. Oh, ini bukan kausalitas sebab akibat gitu. Jadi ini terbatas hanya untuk memprediksi
bagaimana hubungan X ke Y. Makanya kan konsepnya adalah hubungan, korelasi ya. Nah, kalau Bapak Ibu atau teman-teman mau menguji yang sifatnya kausal sebab akibat, ya eksperimental. Nanti pakai uji beda. Ya. Nah, uji regresi, makanya disebut juga hubungan. Ya. Kadang juga disebut pengaruh. Nanti mungkin Bapak Ibu melihat di judul artikel atau misalnya tugas akhir, itu ada kata pengaruh misalnya. Atau efek ya. Ya mungkin orang Indonesia itu saling mempertukarkan istilah pengaruh hubungan ya. Tapi pada dasarnya saya sih lebih senang mengatakan kalau regresi ini dengan kata peranan. Jadi levelnya lebih rendah dibandingkan pengaruh ya. Kalau pengaruh itu kayak efek eksperimental gitu. Jadi hubungan kausalitas. Nah, itu pengantar awalnya. Regresi itu kita harus pahami itu ada ya kurang lebih ada tiga jenis lah. Ya, nanti hasilnya ada yang negatif, berarti kalau X-nya tinggi, Y-nya rendah. Yang positif berarti yang searah. X-nya tinggi, Y-nya juga tinggi. Atau yang tidak berhubungan, atau zero, atau nol ya. Jadi tidak ada hubungan sama sekali. Ya, kalau misalnya kita menggunakan regresi linear, maka itu dibuatlah garisnya itu yang diagonal. Ya, diagonalnya semakin diagonal, itu ya semakin kuat. Semakin dia mendatar, ya itu akan semakin lemah. Nah, jadi begitu konsepnya. Nah, ini biar nanti kita satu pikiran dulu menyamakan persepsi mengenai regresi ya. Sering kali saya ketika ngajar atau diskusi dengan kolega saya atau mahasiswa gitu, jadi pakai regresi apa korelasi? Ini dua hal sebenarnya saya pikir ya jelas berbeda ya. Kalau regresi secara umum perbedaan umumnya adalah dia bisa mengkalkulasi yang mana variabel X-nya itu banyak. Udah itu aja intinya. Kalau korelasi itu hanya satu X dan satu Y. Maka disebut juga korelasi itu bivariat, variasinya dua ya. Variasi variabel X dan Y, satu X, satu Y. Makanya totalnya dua kan. Kalau regresi itu lebih banyak. Nah, makanya kalau misalnya sekarang kayak di tempat kami itu di Lambung Mangkurat, kalau mahasiswa itu hanya dua variabel, ya nanggung kalau pakai korelasi. Sekalian aja pakai regresi kan lebih lengkap ya hasilnya ya. Kalau cuma X1 dan Y1 gitu. Lebih baik pakai regresi aja sekalian. Karena kan ada R square-nya, ada macam-macam lengkap kan jadinya ya. Ada betanya juga gitu. Beta nanti sama dengan R ya. Beta itu biasanya koefisien terstandar namanya. Kalau di korelasi namanya R. Ya, AR kecil atau R besar kadang-kadang. Ada juga istilah yang lain di regresi itu B saja bukan beta ya. Kalau B itu artinya koefisien yang tidak terstandar. Jenis regresi itu macam-macam. Ada regresi linear, ada yang non linear ya. Ada efek mediasi moderasi, ya ini levelnya lebih sulit lagi ya. Ada yang polinomial ya, ya logistik ya dan lain-lain. Kalau korelasi ya pokoknya kalau korelasi itu hitungnya selalu dua variabel. Jadi korelasi Pearson berarti X-nya satu, Y-nya satu. Kalau Spearman itu hanya perbedaan di datanya, jenis datanya. Nah, kita harus tegaskan bahwa kalau regresi itu hanya memprediksi hubungan X ke Y. Jadi katanya itu bisa menggunakan pengaruh peranan. Jadi memperkirakan kenaikan skor. Ya, ketika X-nya naik, 1 poin, berapa kira-kira naiknya Y-nya. Nah, itu memperkirakan dia. Kalau korelasi dia tentu juga ada arah positif negatif ya, dan tentu dia hanya menghubungkan satu saja X dan satu Y. Nah itu ciri khasnya. Secara umum juga regresi itu biasanya tidak bisa dipertukarkan ya posisi X dan Y. Jadi X itu selalu adalah variabel yang memprediksi. Kalau Y adalah yang diprediksi atau yang diperkirakan. Ya, bisa disebut juga dengan variabel X itu adalah independen, bebas, dan Y itu adalah dependent, terikat, tergantung, kriteria. Wah, macam-macam tuh jenisnya ya. Cuman kalau dikorelasi itu karena dia bivariat, dia bisa bolak-balik, dipertukarkan hubungannya. Ya, jadi kita tidak tahu posisinya ini, yang mana yang makanya katanya kan menggunakan kata hubungan ya. Jadi berhubungan saja.
Jadi arahnya masih dua arah. Tapi ya kita bisa lihat juga sih nanti arahnya negatif apa positif gitu. Nah, biasanya kalau regresi dilengkapi korelasi. Nah, makanya kalau kita berbicara regresi hierarkis, biasanya ada juga di depannya tuh korelasi dulu, korelasi semua variabel. Nah, tadi sudah jelas regresi bukan kausalitas, sebab akibat, itu kita harus tegas. Kalau korelasi, ya itu juga tentu bukan sebab akibat. Baik, sisanya ya setiap artikel, tentu artikel jurnal kita mempertimbangkan apa hipotesis kita ya. Kalau misalnya bisa terjawab dengan regresi linear berganda, udah itu aja cukup. Tapi kalau misalnya hari ini, maka kita akan berbicara tentang regresi linear yang hierarkis ya, atau bertingkat, berjenjang. Baik, sebelum lebih lanjut masuk ke dalam, saya pengen tahu dulu teman-teman, Bapak Ibu sekalian berkenan mengambil smartphone-nya atau handphone-nya, kemudian di-scan barcode ini, ya, boleh di-scan barcode-nya. Lebih cepat scan barcode, kalau diketik juga boleh link-nya, ya, itu bisa diketik atau di-scan, lebih cepat di-scan. Setelah itu saya akan masuk nanti ke aplikasinya. Saya mau bertanya dulu ya beberapa hal supaya nanti kalau misalnya pemahamannya cukup tinggi, oh berarti saya nggak perlu yang dasar-dasar mungkin kita lewatkan gitu. Tapi kalau memang misalnya banyak yang belum begitu paham, berarti saya pelan-pelan membahasnya. Baik, tim panitia juga sudah mengkopikan linknya di chat box ya, berarti saya pindah ke tampilan yang berikutnya. Wah, sudah ada yang menjawab. Wah, bagus nih. Baik, kita akan mencoba melihat uji regresi yang pernah Anda gunakan sebelumnya. Ternyata sudah ada berpengalaman 4 orang pakai hierarkis nih ya, 5 orang. Ya sering kali kita memakai ini ya, regresi linear sederhana, berganda itu udah sering sekali ya. Cuman yang regresi hierarkis itu memang jarang. Non-linear itu memang juga jarang ya, karena hampir-hampir semua mungkin variabel kita tuh kita berasumsi linear terus. Ya. Cuman kadang-kadang saya juga pernah menemukan mahasiswa saya yang menemukan hasilnya itu tidak linear. Jadi pola hubungannya tuh kayak parabola. Ketika X-nya rendah, tinggi gitu, Y-nya. Tapi ketika X-nya tinggi, Y-nya juga tinggi. Jadi kayak parabola huruf U gitu ya. Tapi jarang sekali itu dipakai ya. Ada satu orang yang tidak pernah sama sekali. Oke, baik. Berarti saya nanti cukup pelan ya nanti menyampaikannya. Karena di sini juga lebih banyak sudah berpengalaman ke regresi linear sederhana dan berganda. Baik, sudah cukup mungkin ya, tidak ada perubahan jawaban nampaknya. Sudah 33 yang mengisi, dikurangi panitia mungkin sudah cukup lah ya kayaknya ya. 33. Baik, kita lanjut lagi ke pertanyaan kedua. Apa hal yang terasa sulit dari uji statistik regresi? Silakan. Jawabannya singkat saja, jangan bikin paragraf ya, singkat saja. Jadi cukup misalnya sulit melakukan langkahnya, misalnya, atau sulit menginterpretasi, misalnya ya. Cara perhitungan statistik, uji asumsi, langkah dan interpretasi, uji asumsi, ya, uji asumsi ya. Interpretasi, sering lupa tahapannya, memperhatikan asumsi, uji asumsi, interpretasi, banyak uji asumsi ya. Uji asumsi misalnya sudah tidak sesuai ya, itu sudah kayak kita udah runtuh gitu semangatnya ya. Jadi, duh gimana nih uji asumsinya sudah gagal gitu. Jangan-jangan hasilnya juga akan gagal ya. Baik, 17 orang beda korelasi dan regresi sering kali lupa gitu. Ya, intinya kalau korelasi mas selalu bivariat gitu. Kalau regresi itu bisa banyak ya. Belum tahu. Oke, ada yang belum memakai artinya. Uji asumsi, data sebaran tidak normal, ya. Asumsi, interpretasi. Oke, banyak asumsi di sini uji asumsi. Kalau begitu nanti saya akan tambahkan sedikit ya penjelasan, tapi mungkin nggak ada di PPT itu. Uji asumsi ya. Itu akan saya tambahkan sedikit nanti penjelasannya.
Oke, sudah 24. Silahkan kalau mau menambahkan, saya mungkin tunggu sekitar 1 menitan lagi. Ya, jangan khawatir tidak ada namanya ya Bapak Ibu kalau juga mau menjawab atau misalnya teman-teman mahasiswa itu silahkan dijawab saja, jangan ragu ya. Baik, sudah 24, belum ada penambahan jawaban ya. Saya terima kasih ini yang sudah mencoba menjawab pertanyaan saya ya. Jadi memang kebanyakan dari kita mungkin lebih sering pakai regresi misalnya. Linear sederhana tadi paling banyak ya. Yang kedua berganda itu yang kedua. Yang biasanya kita kita laporkan di awal itu kan memang asumsi dulu ya. Uji asumsi itu kita laporkan. Apalagi yang tugas akhir tuh uji asumsi itu. Cuman kalau Bapak Ibu atau teman-teman lihat di artikel-artikel jurnal itu udah jarang sekali dilaporkan uji asumsi ya. Karena mereka kan fokus jawab hipotesis. Kalaupun ada menjelaskan asumsi itu mungkin singkat, 1-2 kalimat gitu. Jadi nggak panjang seperti skripsi ya. Kalau skripsi itu kan panjang ya, menjelaskannya uji asumsinya apa saja, terus apa hasilnya gitu. Atau di tesis juga begitu ya, biasanya uji asumsi yang dipertimbangkan untuk dilaporkan pertama kali ya. Baik, begitu kira-kira yang sudah tergambar dari keadaan peserta sebanyak 50-an orang ini ya. Terima kasih yang sudah membantu memberikan jawaban ya. Kalau begitu kita akan lanjut lagi ke presentasi saya. Baik, dalam analisis regresi itu macam-macam perkembangannya ya. Jadi tidak hanya yang sederhana X dan Y gitu. Nah, sekali lagi kalau X dan Y itu nanggung banget ya kalau karena konstruk di psikologi itu saya rasa tidak single faktor ya atau satu variabel gitu yang menghubungkannya. Jadi pasti banyak sekali variabel yang berpengaruh gitu atau berperan. Cuman ya kita kan menangkapnya cuma satu gitu. Itu buat kemudahan kita sebenarnya ya. Kemudian ada regresi berganda. Berganda berarti X-nya 2, Y-nya 1. Non-linear. Non-linear ini berarti hubungannya tidak linear. Ada yang mungkin melengkung ya, ada yang melengkung ke atas, melengkung ke bawah, dan seterusnya. Macam-macam jenisnya. Ada logistik. Logistik ini ciri khasnya kan variabel Y-nya itu sifatnya nominal ya. Kalau 2 dikotomi berarti logistik ya. Itu bisa pakai logistik. Y-nya, variabel Y-nya nominal. Biasanya ini orang-orang kesehatan sering pakai karena kan dia sering menanyakan hal-hal yang faktual ya, kayak misalnya saya kebetulan juga ngajar di ilmu kesehatan masyarakat, jadi sering sekali pakai logistik ya. Misalnya mereka menanyakan tentang apakah ada pengaruh dari usia, jenis kelamin, misalnya atau kepesertaan kesehatan, jaminan kesehatan, misalnya terhadap penggunaan layanan kesehatan. Penggunaannya cuma ya digunakan, tidak digunakan. Kan 2 pilihan jawaban ya. Jadi karena 2 pilihan jawaban itu bisa pakai logistik. Regresi hierarki ini mungkin ada yang sudah tadi menggunakan tidak begitu banyak, tapi ini juga berarti ada yang pernah lah gitu, yang mungkin hanya mengulangi saat ini. Kalau teman-teman nanti atau yang berpengalaman bisa mengoreksi saya juga boleh nanti ya. Saya sangat senang kalau hal-hal yang saya sampaikan mungkin ada yang kurang. Regresi, mediasi, moderasi ini levelnya mungkin kalau di tempat saya itu jarang sekali anak-anak skripsi itu menggunakan mediasi moderasi ya. Hanya orang-orang yang ini ambisius biasanya, yang dia penasaran gitu, pengen pengen tingkatannya tinggi levelnya. Tapi biasanya kalau regresi, mediasi, moderasi itu lebih sering di tesis, itu boleh tesis. Kalau levelnya lebih tinggi, masih ranah regresi, konsepnya itu pakai PET nanti. PET analisis itu udah levelnya mungkin sudah sampai ke S3 mungkin ya, atau doktor, program doktor gitu. Baik, terima kasih, kita lanjut dulu ke regresi hierarki. Sekarang mohon Bapak Ibu kita mulai makin fokus di sini karena kita mulai masuk ke bagian regresi hierarki. Sebelum itu tadi sudah disampaikan di awal ya. Jadi saya itu membimbing dua kelompok ikut lomba yang diadakan oleh klub ini ya.
Jadi klub ini ternyata saya sih ngajarin mereka cuma beberapa kali gitu. Pertama, kemarin tadinya mau pakai regresi biasa sederhana. Terus saya pikir ya sebenarnya kan variabelnya banyak pada saat itu disediakan oleh tim ya, tim panitia ya. Variabelnya banyak, nanggung gitu kalau kalau Anda teman-teman mahasiswa itu menjelaskan cuma sedikit gitu. Saya menantang mereka sebenarnya. Karena mereka juga belum pernah diajarin di formal di ini ya, di mata kuliah, nggak pernah diajarin. Jadi waktu ketemu saya aja saya ajarin 2 kali atau berapa kali gitu, akhirnya udah bisa gitu. Mungkin secara konsep pemahaman mereka mungkin juga belum maksimal ya, termasuk saya juga ya. Ya tapi minimal mereka bisa menceritakan sesuatu yang berbeda lah ya, karena mereka mempertimbangkan adanya faktor lain yang mungkin tidak diceritakan oleh peserta lain pada saat ikut lomba tersebut. Jadi 2 kelompok ini saya bimbing. Kalau desain urusan mereka, saya cuma lihat hasilnya bagaimana. Oke, sudah sesuai kata saya, tidak ada masalah, interpretasinya sudah bagus, lanjutkan melaporkan. Nah gitu aja kalau saya. Jadi sisanya mereka berkreasi sendiri lah. Ya mau gimana kalimatnya, penjelasannya, yang penting secara apa namanya interpretasi tidak salah gitu. Nah, ternyata ini kebetulan atau memang 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 apa bagus atau gimana nih dua-duanya yang saya bimbing juara 1 dan 2 ya. Yang juara 1 dia memang variabelnya lebih banyak ya dan juga memang juga tampilannya juga lebih menarik lah gitu ya. Nah, memang kemarin saya minta kata saya coba kalian lihat variabel demografinya apa? Adakah itu dampaknya ke dalam aspek misalnya variabel Y-nya, misalnya kesehatan mental ya, itu adakah dampaknya gitu, atau adakah pengaruhnya? Coba ditelaah dulu, dicek dulu referensi gitu. Nah, mereka baca, ya ada gitu pengaruhnya. Ya coba kalian pilih itu variabelnya yang mana yang menurut teori itu bisa berpengaruh. Ya makanya mereka milih ada yang usia, ada yang gender, ada yang tingkat pendidikan ya, dan seterusnya. Nah, kemudian saya suruh kaitin dengan beberapa variabel lain yang terutama misalnya kalian mau ngupas apa nih, kualitas hidup misalnya. Oh yaudah, berarti kualitas hidup diprediksi oleh apa. Nah, kenyataannya ya ini hasilnya ya. Jadi kurang lebih ini hasil penelaahan mereka melalui statistik dan full menggunakan JSP. Dan mereka itu baru pertama kali juga mungkin menggunakan JSP. Di kuliah saya cuma menyampaikan ada ini alternatif lain yang juga mudah kata saya. Nah, setelah mereka nyoba, memang lebih merasa lebih mudah ini katanya, lebih mudah menggunakan JAWS ya atau JSP ini dibandingkan SPSS atau yang lain. Jadi saran saya ke Bapak Ibu, kita akan coba nanti di akhir menggunakan JAWS yang belum terinstall di laptopnya, sebaiknya diinstal mulai sekarang sambil mendengarkan saya ngomong dulu mungkin ya, sambil diinstal gitu. Regresi hierarki. Jadi model regresi hierarki ini dia selalu menggunakan variabel X-nya lebih dari 1. Jadi disebut juga multivariat, analisis multivariat. Karena variabel X-nya lebih dari 1. Kalau lebih dari 1, ya bebas mau berapapun ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, tadi teman-teman yang di lomba ini tadi ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 variabel X. Kalau yang satunya ada 1, 2, 3, 4, 5, sama 6 juga. 6 variabel X dan 1 variabel Y. Jadi ada 6 dan 1. Gitu. Cuman beda-beda ya, masing-masing ada yang milih variabelnya beda-beda. Jadi karena multivariat, maka ini bisa disebut juga sebagai pengembangan dari regresi linear berganda. Maka tadi kalau ditanya uji asumsinya, ya asumsi standar seperti biasa ini nggak ada di slide ya. Soalnya saya terlupa menambahkan asumsi, saya pikir sudah memahami jauh gitu. Asumsi standarnya kan seperti uji normalitas residual ya, itu udah biasanya standarnya begitu. Jadi residualnya yang kita cek apakah normal. Yang paling terkenal mungkin pakai Kolmogorov-Smirnov, pakai Sapirowicz ya, itu yang terkenal lah gitu. Tapi terus terang kan banyak alternatifnya ya caranya ya. Kalau kita data tidak normal, ya alternatif yang kalau sumber data atau jumlah data atau partisipan Anda banyak, ya hapus saja yang terindikasi outlier, yang mengganggu hasil gitu ya. Itu bisa dihapus. Atau kalau masih ada waktu nih ngerjain skripsinya masih cukup lama, masih panjang, ambil data lagi gitu. Tapi kalau memang
memang nggak bisa juga, nggak bisa normal ya, memang datanya memang nggak normal misalnya. Kebetulan misalnya risetnya pada orang-orang yang memang ekstrim nilai skornya. Nah, itu bisa begitu ya, bisa banget ya. Ke kelompok yang memang betul-betul ekstrim skornya. Ya, terima aja, bisa juga diterima apa adanya ya. Atau nanti kita pakai transformasi data dan sebagainya, banyak cara. Jadi ketakutan-ketakutan tadi mengenai uji asumsi harusnya sudah terobati karena cukup banyak penjelasan ilmiahnya, kita pakai cara yang manapun sudah banyak justifikasinya. Saran saya ketika data tidak normal, ya Anda cari justifikasi penjelasannya. Kira-kira apa yang bisa menjustifikasi temuan saya? Misalnya di delete subjeknya, berapa orang di delete, bagaimana cara mendelete-nya. Itu ada caranya khusus ya. Tapi untuk saat ini, hari ini, saya izin tidak menyampaikan lebih jauh mengenai hal tersebut, karena nanti akan cukup panjang nanti itu penjelasannya. Selain misalnya menggunakan normality, data ya, residualnya, nanti ada linearity, linearitas, jadi hubungan linear, diusahakan hubungannya linear. Kalau tidak linear, berarti nggak cocok sebenarnya pakai hierarkis ya. Mungkin pakai non-linear jadinya. Nah, kemudian juga ada multikolinearitas ya. Itu kalau misalnya jangan sampai variabel X kita terlalu kuat hubungannya gitu ya. Itu juga sebaiknya tidak berhubungan kuat yang namanya X-nya ya. Harusnya kan X ke Y-nya yang berhubungan kuat, bukan X antar X gitu. Nah, itu juga harus diperhatikan. Syarat lain mungkin ada heterokinektisitas juga masuk juga syaratnya ya. Itu tentang varians ya, varians di kelompok, varians di variabel itu juga diperhatikan. Beberapa syarat penting lain ya, misalnya variabel Y-nya. Variabel Y itu harus sifatnya ya data continue. Jadi ada ya scale istilahnya, scale juga bisa disebut scale. Bukan nominal. Ya kalau nominal jadi logistik jadinya, bukan hierarkis ya. Nah, jadi skalanya continue atau ada skor range-nya, ada skor range-nya ya. Jadi itu. Kalau variabel X-nya ada bebas, bisa yang misalnya gender kan dikotomi ya, nominal berarti. Nominal, gender berarti laki-laki perempuan, satu laki-laki, dua perempuan misalnya bisa, itu bisa masuk. Jadi kalau untuk variabel X bisa continue atau nominal juga ya datanya. Tujuannya sebenarnya dari hierarkis ini kita melihat kontribusi variabelnya itu berjenjang, bertahap. Tahapan pertama biasanya faktor yang kita anggap paling ringan lah misalnya. Nah, biasanya sih faktor pertama itu kumpulan variabel-variabel yang kita anggap ya ini hanya sepintas saja lah gitu. Cuma memperlihatkan. Nanti untuk biasanya step kedua atau di faktor kedua itu yang mulai intinya ya intinya. Nah, di penggunaan hierarkis regression itu juga bisa disebut sebagai kontrol secara statistik. Karena dulu sebelum mungkin ditemukan adanya proses makro Hayes ya atau teman-teman mungkin di SPS itu sering pakai efek mediasi ya pakai model berapa tuh satu ya model satu misalnya makro Hayes itu jadi dulu kan mengkalkulasinya pakai regresi hierarkis nanti saya akan jelaskan tuh bagaimana penjelasannya jadi bertahap jadi intinya hierarkis itu bertahap kumpulan faktor pertama dulu di step pertama nanti faktor kedua jenjang kedua di jenjang kedua dikumpulin semua ya faktor satu masuk faktor dua masuk jadi satu kalau misalnya tadi ada 6 variabel kita lihat di slide yang ini juga nih jadi kalau misalnya ada 6 variabel maka kalau teman-teman perhatikan dia ada 2 step di sini step pertama itu ada 3 variabel step kedua itu ada 6-nya ya ada 6 variabel jadi 2 step 2 langkah ya. Nah, itu yang nanti kita akan sama-sama coba juga di kesempatan ini. Baik, ciri khas dari regresi hierarkis itu proses memasukkan variabel X-nya itu di setiap tahapan pasti ada teorinya, bukan ngasal. Bukan ngasal, semaunya, bukan juga dipilihkan oleh komputer yang misalnya hanya signifikan yang R-nya kuat misalnya bukan juga tapi secara teori atau temuan empiris terdahulu ada penjelasannya gitu. Jadi misalnya gender ke kualitas hidup ada penjelasannya. Ya, apakah laki-laki lebih lebih bagus kualitas hidupnya dibandingkan perempuan misalnya atau usia, makin tua usia
apakah semakin kualitas hidupnya makin tinggi, itu kan ada penjelasan teorinya ya, atau temuan terdahulunya. Nah, dari sana berangkatnya hierarkis. Jadi nggak ngasal juga sebenarnya ngambil variabelnya ya, asal comot tuh nggak. Jadi ada justifikasi ilmiahnya. Nah, ketika nanti sudah melihat hasil regresi hierarkis, maka kita akan lihat perubahan dari R square atau R kuadrat. Ya, R kuadratnya berubah nggak? Kalau berubah, berarti betul asumsi kita mungkin, karena sekali lagi ya, di konstruk, terutama di bidang saya psikologi, dan teman-teman di sini mungkin banyak yang psikologi juga, banyak konstruk di dunia ini yang saya rasa pengaruh faktornya itu tidak single. Jadi multifaktor. Ya, misalnya kita aja lapar. Lapar itu kan banyak faktornya ya. Karena tadi pagi belum makan, karena mencium bau mie Indomie misalnya. Atau misalnya lagi dengar omongan orang di samping aja lagi mesen Gojek jadi juga terbesit rasa lapar. Itu kan banyak faktor yang membuat kita pengen makan atau lapar gitu. Jadi dengan begitu kan harusnya ya kalau meneliti di psikologi sih harusnya faktornya jangan cuma satu. Ya tapi karena mungkin level pendidikan ya, ada yang S1 misalnya cukup satu, ya nggak apa-apa, X-nya cukup satu. Yang penting dia bisa. Tapi untuk level S2 atau S3 tuh harusnya udah makin banyak variabelnya. Nah, namanya berjenjang itu berarti jenjang pertama biasanya misalnya 2 variabel. Ya, di sini nanti akan ada tambahan 1, jadi 3 variabel. Jadi 2 tambah 1, ya. Nanti di sini tambah lagi 1 jadi 4. Ya, jadi nanti semuanya variabel yang sama nanti akan masuk juga di jenjang terakhir ya. Itu akan masuk semua. Kayak misalnya tadi gender, usia, gender, dan pendidikan 3 misalnya. 3 itu nanti akan masuk juga ke step yang terakhir. Jadi dimasukkan dalam step yang terakhir. Nah, makanya ini berjenjang tahapannya. Tapi biar teman-teman juga nanti kalau sambil lihat JAWS-nya atau JSP-nya atau SPSS-nya, itu kan ketika mengklik regresi, itu ada pilihan-pilihannya tuh. Ada 4 pilihan. Enter, backward, forward, sama stepwise ya. Jadi ada 4 pilihan. 4 pilihan ini beda-beda sebenarnya penggunaannya. Kayak misalnya enter itu kita masukin semua. Ya. Yang kedua, backward itu artinya kita memasukkan semua, nanti dieliminasi oleh sistem secara bertahap. Mungkin eliminasi pertama 2 hilang, atau 1 dulu hilang. Ya, misalnya ini ada 3 variabel ya. Ada 3 variabel, oleh sistem nanti dia akan berkurang jadi 2. Dan terakhir nanti akan jadi 1. Ini namanya backward. Kalau yang forward itu dia kebalikannya. Dia dimasukin oleh sistem 1 dulu, 1 variabel dulu, baru 2 variabel, baru 3. Tapi bisa juga nanti ya, di sini misalnya langsung 3. Nggak ada, yang misalnya gugur salah satu variabelnya. Bisa juga begitu. Ya. Atau misalnya langsung 4 misalnya ya, ada yang gugur variabelnya. Atau bisa cuma 1 kali di forward 3 variabel, ternyata cuma satu variabel aja signifikan juga bisa. Ya. Nah, kalau stepwise ini dia mirip sama forward dan backward, tapi dia gabungan keduanya. Jadi gabungan keduanya secara sistem, sekali lagi ya, tiga ini dia secara sistem ya, yang membuat keputusan. Nah, makanya kalau kita bicara tentang hierarkis, nanti akan sedikit berbeda dengan 3 hal ini. Tapi nanti akan cukup berkaitan dengan yang di sini. Nah, ketika yang contoh yang terakhir ini, dia oleh sistem itu nanti dia akan mempunyai cara yang bolak-balik. Dia akan coba masukin semua dulu, dia langsung hitung mana R yang paling kuat, langsung nanti di sistem mungkin step kedua dia akan langsung hapuskan variabel yang lain, ya. Dia akan sisipkan variabel yang baru misalnya. Nah, ini gabungan ya, makanya kombinasi biasanya disebut juga. Untuk hierarkis biasanya menggunakan yang ini, yang enter ya. Jadi yang enter. Nah, sekali lagi, kalau yang hierarkis itu harus ada teori pendahulu dulu. Jadi ada teori atau temuan ilmiah terdahulu. Nah, penggunaan umum hierarkis regression. Kalau yang pertama itu sering dipakai ya kita buat menguji peranan kelompok-kelompok variabel ya. Variabel kita banyak misalnya ada nih contohnya saja ini artikel saya itu ada 11 variabel ya. Kemudian saya pisah jadi 3 klasifikasi, yakni demografi, kualitas layanan, dan emosi, untuk menjelaskan kepuasan
menggunakan bus rapid transit di Kalimantan Selatan. Karena di tempat kami baru buka tahun 2019 ya. Ada bus kayak di Jakarta juga ya. Ada bus antar kota lah gitu. Tapi yang lebih lebih modern ya. Lebih modern, lebih bagus gitu. Nah, jadi nanti kita akan lihat nih satu artikel saya ya. Ini ada 11 variabel dan step-nya ada 3. Nah, kalau misalnya teman-teman juga pernah mendengar bahwa regresi hierarkis bisa dipakai untuk efek moderasi, itu bisa, ya. Jadi biasanya kalau efek moderasi itu dia kan ada misalnya ada 3 variabel, satu x, satu moderator, satu y. Ya misalnya kayak gini nih. Jadi moderatornya motivasi belajar, X-nya itu kecerdasan, Y-nya itu EPK misalnya, atau indeks prestasi kumulatif ya, atau nilai EPK terakhir lah gitu. Nah biasanya oleh regresi hierarkis, dia akan memasukkan step pertama itu hanya variabel X1 dan M, dan pada step kedua dia akan ada efek interaksi, ini persilangan. Gimana cara ngitung persilangannya? Tinggal dikalikan. Yang paling sederhana tinggal dikalikan. Skor ini dikali dengan ini, ya. Misalnya skornya di sini 10 dan di sini misalnya 10. Berarti 10 kali 10 100. Berarti skor untuk interaksinya 100. Itu yang paling sederhana. Ada cara yang lain juga misalnya menggunakan main centering ya. Dihitung dulu main-nya, terus dihitung skor main centeringnya, terus nanti selisih antar main dengan skornya nanti akan dijadikan skor variabel. Ada juga yang menggunakan mungkin rasanya bisa menggunakan Z-score ya, tapi nanti koreksi kalau saya keliru. Itu juga ada, tapi umumnya sih ada yang langsung mengalihkan ya, dikalikan atau dijadikan Z-score setelah itu. Nah, nanti kan setelah itu baru kita masukkan ke dalam model regresi hierarkis ya. Jadi di sini penggunanya umumnya 2 dipakai. Untuk yang gelondongan gitu variabelnya gelondongan, tapi bisa juga menggunakan moderasi atau moderator. Sebagai informasi, kalau yang efek moderator itu kan kita bisa menggunakan SPSS, menggunakan proses makro hash ya. Dan kalau Bapak Ibu baca di websitenya JABS ya atau JSP, itu akan segera ada model proses untuk makro hash juga akan ada. Nah artinya nanti karena ini mumpung gratis ya, JABS ini kan gratis. Jadi saran saya sih kalau nanti sudah ada model untuk makro hash ini gunakan nih ya, kita gunakan dengan baik ya. Baik, ini penjelasannya. Nah, ini artikel saya yang tadi saya ceritakan ada 11 variabel. Ya, 11 variabel. Jadi dari 11 variabel saya melakukan 3 step, 3 jenjang, ya 3 jenjang. Nah, jenjang pertama itu ada 4 variabel. 1, 2, 3, 4. Demografi. Kenapa demografi saja? Ya saya kumpulin secara teori ini berpengaruh kepada kepuasan, ya. Laki-laki perempuan kepuasannya berbeda misalnya, atau umur, semakin tua semakin puas. Daerah tempat tinggal yang tinggalnya di kota, di pedesaan itu akan beda kepuasannya. Penghasilan per bulan semakin kaya itu semakin puas dengan BRT, ya, atau semakin kaya tidak puas juga ada penjelasannya. Dan ini kan dinamika nanti ya, dinamika hubungan variabel dari teori-teori atau temuan ilmiah terdahulu. Dari step pertama, kalau kita lihat di sini, ya ini tidak ada tanda bintang, berarti tidak ada yang signifikan di sini. Nah, kemudian tapi kan kita sudah lihat secara teori ya. Secara teori ya kita duga berhubungan gitu, tapi secara empiris kenyataan ternyata tidak menurut data kita. Kemudian step yang kedua, saya kumpulin variabel yang berkaitan dengan kualitas layanan. Ada harga, ada staff. Harga itu berarti ya harganya terjangkau lah gitu ya. Staff berarti bagaimana staff melayani. Informasi berarti kesediaan informasi, misalnya kapan jam akan nyampe di halte yang pertama, halte kedua ya. Kalau kenyamanan kita sudah tahu bersama bagaimana kenyamanan kebersihannya. Tujuan perjalanan berarti ini cakupannya, berapa titik jemput atau titik halte yang dia bisa lewati. Nah, itu untuk tujuan perjalanan. Saya juga menambahkan satu variabel terakhir yakni emosi. Kelompok emosi ada afek positif sama negatif. Ini kemarin pakai panas ya, positif afek, negatif afek scale ya. Jadi pakai skala itu saya lihat
karena kan hanya pada penumpang yang pernah menaiki bus BRT ya. Jadi kan cross seksional ya. Jadi setelah pernah menggunakan bus BRT baru diukur lah gitu. Tapi nggak sesaat setelahnya, tidak juga. Pokoknya dia pernah aja ikut naik BRT atau bus rapid transit baru diukur, baru jadi sampel kami ya. Nggak banyak sebenarnya sampelnya 151. Kemudian ternyata dari penjelasan ini karena baru banget ya. Jadi BRT di Kalimantan Selatan itu 2019 baru ada. Itu waktu-waktu pandemi mungkin baru menyerang ya itu ya. Jadi 2019 baru ada BRT ini, dan itu orang kan langsung antusias ya. Cuman saya merasa, dugaan saya, orang yang nggak lihat harga, betul ya, nggak signifikan sini ya, nggak lihat harga, nggak signifikan. Dan dia juga nggak lihat bagaimana keramahan staf gitu, ya biasa aja lah stafnya gitu. Nggak penting itu ya menurut mereka. Kemudian informasi ya nggak penting, yang penting nyoba aja dulu, yang penting nyaman, karena kan yang sebelumnya ada di Banjarmasin itu adalah angkotnya yang tidak ada AC, yang juga dia ngetemnya sembarangan, nggak jelas gitu. Makanya mungkin kenapa efek atau variabel kenyamanan ini paling kuat di sini, ya skor betanya paling tinggi. Dan tujuan perjalanan ternyata juga tidak, karena ini sekali lagi ini transportasi yang sangat-sangat baru di Kalimantan Selatan. Jadi bukan bukan faktor tujuan perjalanan nggak penting, misalnya mau haltenya di mana aja nggak penting tuh, yang penting nyaman, intinya itu. Dan terkonfirmasi juga ketika menggunakan APEC positif dan negatif. APEC negatif hubungannya negatif ya, jadi menurunkan, dan APEC positif hubungannya positif, menaikkan skor skor kepuasan ya. Dan kita lihat juga R square-nya juga ini signifikan ya di sini, dan ini juga meningkat ketika ada tambahan variabel afeknya. Jadi artinya semua semua kepuasan yang ada di 151 orang ini basicnya adalah emosi. Makanya judulnya emosi di balik kepuasan penumpang. Nah, jadi itu ya yang melatar belakanginya. Ini penjelasan ringkasnya, nanti artikelnya bisa dibaca sendiri. Baik, nampaknya nih saya salah pindah ini, harusnya sebelumnya tadi ya. Jadi baik di JSP atau SPS tadi ada 4 skema ya. Jadi ini sudah saya jelaskan, saya abaikan dulu ya. Mohon maaf, tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Nah, langsung kita ke langkah dalam proses analisis JSP di menggunakan regresi hierarkis ya. Sebelum masuk ke sini, karena akan mencoba praktikum, boleh sambil mungkin kalau ada yang mau bertanya, mau open mic dulu boleh, karena saya akan menyiapkan data-data saya dulu ya, sambil menunggu saya menyiapkan, mungkin silahkan kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan Ibu, Bapak, rekan-rekan, teman-teman mahasiswa. Kalau ada yang mau bertanya, boleh open mic, boleh ditulis di chat, boleh kirim private chat ke panitia, bebas. Ya, sambil menunggu, nanti silahkan aja ya, mungkin kalau yang bertanya langsung raise hand aja, langsung nyalakan mungkin mikrofonnya. Bapak Ibu, kalau yang mau menggunakan data ini, saya sudah siapkan di sini. Nih, ini linknya, atau di scan barcode-nya lagi. Ini akan masuk langsung ke link ini, ya. Ada PPT-nya juga, saya berikan ke Bapak Ibu ya. Nanti silakan langsung ambil aja PPT-nya, simpan baik-baik ya. Tapi mohon maaf tadi ada slide yang tertukar ya, posisinya kurang pas tadi. Kemudian datanya ada di sini, datanya dalam bentuk SPSS ya, karena kebetulan kemarin sebelumnya di pakai SPSS. Nah, sebagai informasi tambahan mungkin Bapak Ibu yang menggunakan JAFS yaitu tidak bisa stepnya itu lebih dari 2. Jadi maksimal cuma 2 langkah, 2 step ya. Tapi kalau SPSS itu bisa banyak langkah ya. Misalnya di artikel saya tadi itu kan sampai 3 langkah ya stepnya. Ada 3 step lah gitu intinya ya. Nah, jadi saran saya Bapak Ibu download filenya, kita akan langsung icip-icip cobain bagaimana caranya menggunakan regresi hierarkis di JAWS ya. Secara umum itu lebih mudah ya. Dan di slide-nya juga akan ada, sudah ada kok sini ya, apa aja yang perlu dimasukin dan dicontreng gitu. Jadi harusnya mudah lah gitu, nggak sulit banget ya. Baik,
Saya masih siapkan data sebentar lagi. Oke, sudah siap data saya. Saya share screen dulu. Mas Diki, ada yang tanya nih. Ya, Tadi kan sempat ada penjelasan untuk analisis moderasi, kita hmm? punya variabel moderator dan variabel X ini sebagai prediktornya gitu ya. Nah, ini Hmm. ada yang tanya, kalau analisis mediasi seperti apa ya? Apakah bisa masuk regresi hierarki juga? Karena yang bersangkutan cukup bingung apakah variabel M ini mediasi ya, walaupun tadi yang dijelaskan adalah moderasi, bisa dikatakan variabel X juga untuk menguji ya. Begitu pertanyaannya kira-kira Mas Diki. Moderasi apa mediasi? Maaf. Moderasi ya? Um, Tadi kan penjelasan tentang moderasi, tapi ini Ya, pertanyaannya mediasi. tentang mediasi. Oh ya, Mungkin oke. sekalian juga mungkin bisa Ya, dibahas sedikit apa ya, sih bedanya si dua hal ini. ya, ya, oke, oke, baik. Baik, moderasi dulu ya, saya jelasin ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau yang namanya moderasi, ini kita ke slide aja nih biar saya mudah coret-coretnya. Slide, 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 oke. Kita ke slide yang agak kosongan aja. Eh, Sini aja kali ya, sini aja deh. Jadi kalau moderasi itu kan, dia moderasi berarti dia ada variabel yang mempengaruhi garis hubungannya. Ingat ya, yang dipengaruhi adalah garis hubungannya. Jadi kalau ada moderasi, misalnya ini moderasi, ini X, ini yang paling sederhana ya, simple ya, yang sangat simpel, karena ada lagi nanti tambahan moderasi itu bisa lebih dari satu gitu ya. Ini paling simpel aja dulu. Paling simpel, moderasi itu dia mempengaruhi garis hubungan. Ya, sini garisnya nih yang dipengaruhi ya. Jadi garisnya dipengaruhi ya bisa menguat, bisa melemah. Konsep dari regresi hierarkis, ya, regresi hierarkis, dia itu kan konsepnya sama sebenarnya dengan ini. Jadi kalau ini kita breakdown ya, kita pecah lah gitu ya. Jadi kan sebenarnya itu ada tiga variabel, tiga skor ya, yang diregresikan ke Y, ya, tiga variabel yang diregresikan ke Y, yakni X itu sendiri, kemudian M, ya, dan interaksi antara X dan M, perkaliannya, persilangannya, ya. Makanya nanti ini kenapa pakai pakai regresi hierarkis, karena nanti step pertama kita akan mencoba yang di sini dulu. Nah, ini step pertama nih. Ya, ini step pertama. Ini step pertama. Step yang kedua baru gabungan. Gabungan tiga skor itu sampai ke interaksinya. Karena kalau kita perhatikan, nih kita perhatikan ke sini aja dulu. Oke, nih kalau kita perhatikan di sini, ya tadinya skornya itu 0,547. Ketika ditambah dua variabel ini, maka menyusut skornya jadi 0,499. Penyusutan itu karena ada tambahan variabel lain, dua variabel lain. Konsep ini sama ketika kita bicara tentang efek moderasi. Karena ada tambahan skor interaksi, maka hubungan antara X ke Y itu akan menyusut atau bisa meningkat, tergantung ya nanti ya. Tergantung dengan si efek interaksinya ini, ya. Apakah positif efeknya apa negatif dan seterusnya, ya. Jadi efek yang ini sebenarnya secara sederhana ini sebenarnya seperti regresi berganda sama juga ya. Karena dia akan bersama-sama, tapi bedanya karena dia menggunakan efek hierarkis, maka dia bertahap dulu, dua dulu, baru nanti ketiga-tiganya. Sekarang kita pindah ke regresi moderasi. Nah, sayangnya regresi moderasi itu mediasi, maaf, mediasi ya, itu tidak bisa kita gunakan ke dalam regresi hierarkis. Itu nggak pas ya. Kalau yang mediasi ya, yang mediasi. Jadi mediasi itu ada khusus nanti ya. Jadi ada khusus karena mediasi itu kan efeknya itu adalah mediasi itu adalah perantara atau jembatan dari X ke Y. Jembatan itu saya senang menggunakan kata jembatan. Jadi kayak misalnya saya lagi di sisi sungai sebelah sini misalnya, ya sisi sungai sebelah sini, pengen nyebrang ke sini nih. Nyebrangnya ya via jembatan.
Jembatan itu ya kalau mau nyebrang langsung bisa nggak? Bisa. Saya berenang aja langsung ya. Langsung ke seberang gitu. Tapi kalau mau lewat jembatan juga bisa. Nah, ini sama konsepnya begitu. X ini bisa langsung ke Y atau lewat jembatan. Ya, jembatannya mediator namanya. Nah, konsep ini nggak bisa dibawa ke model regresi Hayes. Model regresi hierarkis. Yang paling bisa ya regresi model Hayes nanti. Atau lebih tepatnya misalnya regresi model mediasi Hayes lebih lengkapnya ya. Jadi intinya kalau misalnya bertanya mengenai mediator, ya mediator itu tidak cocok menggunakan hierarkis karena yang paling cocok itu moderator. Begitu sederhananya. Oke, semoga menjawab. Terima kasih, Mas Diki. Iya. Baik, Bapak Ibu yang sudah mungkin memegang file, kalau mau bareng-bareng dengan saya menguji statistiknya menggunakan JAWS ya, boleh banget ya, silakan. Ini kita simulasi langsung ya, nyobain ya. Kalau saya biasanya minta peserta sih simulasi langsung. Adakah peserta yang mau mencoba langsung simulasi menggunakan laptopnya? Kalau ada, saya akan lebih senang. Biar dipandu gitu. Adakah? Mungkin kita tunggu 2 menitan ya, sambil mungkin Bapak Ibu juga menyiapkan. Adakah mungkin yang mau mencoba langsung di laptopnya? Ayo, Ibu Bapak, kapan lagi nih bisa langsung praktik, Ya. terutama yang udah install di ASP kali ya, di komputer laptopnya masing-masing sehingga eh, lebih mudah. Mungkin yang lain masih ini Mas, masih download. Bisa download ya. Karena sekarang di ASP ini kan kalau dulu cuma 200 megabyte, sekarang udah 1 gigabyte, Punya saya nih versi 15. 15 ya. Jadi siapa tahu ada yang lebih baru nih, saya nggak tahu. Sudah ada versi 17 ya. Oh, tuh 17. Berarti saya nanti coba download lah yang baru aja lah. Baik, kayaknya saya langsung aja ya nyobain ya. Ini kayaknya nggak lama, kita nggak lama nih. Paling paling karena klik-kliknya cepat nih ini. Baik, yang pertama ini sudah terbuka di depan kita ya. Ini tampilan awalnya. Data itu bisa terbaca dengan berbagai jenis data ya. Dia bisa menerima data misalnya, oh sini nggak ada keterangannya, dia bisa menggunakan CSV, itu dari Excel kita convert ke CSV yang menggunakan misalnya titik koma ya, itu bisa pakai itu. Dan nggak ada kotak-kotaknya gitu ya. Kalau CSV itu langsung angka aja berderet-deret gitu. Ada juga yang menggunakan TXT, teks ya, juga bisa. Kemudian bisa menggunakan SPSS yang biasanya pakai dot SAV ini kayak gini, dot SAV. Jadi ada banyak pilihan ya. Tapi dia kalau dari Excel langsung seingat saya belum bisa ya. Misalnya Excel itu kan XLS ya belakangnya, itu nggak bisa langsung. Saya menyediakan file itu menggunakan file SPSS ya, karena awalnya saya analisis pakai SPSS ya, sebelum mengenal ini ya, JAWS ya, lebih jauh gitu. Baik, ketika menggunakan JAWS, maka kita harus memanggil datanya dulu. Cara manggil datanya bisa di komputer ya, open ya, atau klik dulu tanda garis 3 di sini, open, komputer, nanti kita cari filenya. Nah, kebetulan ini sudah ada di sini. Nanti kalau mau dicari di browse saja filenya di mana gitu. Kita simpan tadi, simpan yang paling mudah aja ditemukan. Ya kalau sudah nih saya ketemu di sini misalnya, langsung di open. Baik. Sebelum jauh menganalisis, kita harus mengganti dulu kode atau jenis data. Usia. Usia kita ganti jadi scale aja, ya. Jadi kita ganti scale. Jenis kelamin sebenarnya nominal ya. Cuman oleh JAWS dia nggak bisa dianalisis. Dia harus ordinal, berjenjang. Ya. Meskipun kan secara jenis kelamin nggak ada jenjangnya ya. Laki-laki lebih tinggi daripada perempuan misalnya, atau lebih hebat daripada perempuan, nggak begitu ya. Tapi ini hanya sebagai proses analisis saja di JAWS ya, kita harus ubah ke ordinal. Tempat tinggal juga harus pakai ordinal. Penghasilan mungkin bisa jenjang ya, karena kan
penghasilannya ada yang rendah, ada yang sangat tinggi gitu. Kan jenjang ya itu ya. Itu bisa masuk jenjang. Kemudian variabel lain yang bisa diubah kepuasan. Kepuasan ini bisa jadi ordinal karena skala Likert misalnya itu bisa masuk ke sana. Oke, sudah semua diubah. Cara ngubahnya sederhana ya, tinggal diklik tanda kayak penggaris ini atau sebelumnya kalau misalnya tandanya itu titik bulat 3 gitu, itu bisa diklik di bulat 3-nya. Kalau Anda ngekliknya di kata usia, itu nanti di double kayaknya nggak bisa, harus di ini ya, harus di penggarisnya itu atau di garisnya itu ya. Nah, nah itu. Nah, ini muncul ini karena tadi saya ngeklik di atas nih ya. Nah, jadi ini ya scale ya. Nah, kemudian kalau sudah kita bisa mulai analisis. Oh ya, di JABS ini kita juga bisa memilih subjek ya. Saya juga baru-baru tahu juga tuh ya, bisa dipilih subjeknya. Misalnya kita mau laki-laki aja tinggal dicontreng sini ya. Laki-laki aja atau perempuan aja dianalisis juga bisa. Jadi kalau di fitur SPS itu kan select cases ya, men-select kasus gitu, memilih kasus ya, atau memilih subjek. Kalau sini juga bisa nih, ya. Tinggal diklik itu aja. Baik, ini tadi sudah ya. Caranya paling nggak nyampe 10 menit ya caranya. Sebentar aja kita klik regression. Ada linear regression, karena ini jenisnya linear regression ya. Nah, setelah itu muncul di sini, dia akan langsung, enaknya JABS itu dia laporan hasil statistiknya itu menggunakan format API. Maksudnya tabelnya ya. Tabelnya sudah format API. Kita udah langsung copy, ini langsung jadi bagian dari skripsi udah bisa nih. Ya, cuman bahasa Inggris saja diganti mungkin ya. Atau simbol-simbolnya kita tambahkan. Enaknya begitu kalau JABS itu dia langsung format API. Ya. Kemudian enak yang kedua itu JABS itu dia langsung apa istilahnya ya? Real time gitu ya. Jadi kayak kita masukin variabel dia akan berubah. Kalau kita kurangin variabel dia akan berubah langsung. Jadi kalau di Spaces kan kita harus klik OK dulu, nanti klik lagi menunya, nanti diklik OK lagi baru keluar hasilnya kan. Kalau di sini dia di kanan hasil, di samping kiri itu adalah fitur untuk analisisnya. Baik seperti di artikel, karena tapi di sini kita hanya 2 step ya, 2 langkah. Karena di JABS itu ternyata saya cek cuma bisa 2 langkah ya. Nanti mohon koreksi kalau saya keliru. Variabelnya kepuasan sebagai dependent. Kemudian kita masukkan variabel covariatnya itu dari usia, jenis kelamin, tempat tinggal, dari tempat tinggal, penghasilan. Kemudian ada variabel layanan biaya, staf, informasi, kenyamanan, dan tujuan, ya tujuan lokasi. Ini bisa masukin ke covariant. Nah, dia akan langsung hasilnya itu regresi berganda di sini ya. Dia langsung regresi berganda. Nah, kalau regresi berganda, kita pengennya regresi hierarkis. Kalau regresi hierarkis, berarti ada step 1. Step satunya apa? Kita tetapkan. Misalnya step satunya itu adalah usia, jenis kelamin, daerah tempat tinggal, dan penghasilan. Ini faktor demografi misalnya ya. Berarti ini yang kita contreng di bagian model di sini. Ini ada model, diklik ya. Saya ulangi. Saya ulangi. Ini kita ulang dari awal lagi ya. Nah, itu enaknya JABS tuh langsung otomatis dia hilang lagi itu ya. Jadi dia langsung real time gitu di sampingnya. Misalnya kita masukkan tadi kepuasan ke dependent. Usia, jenis kelamin, daerah tempat tinggal, penghasilan, tambah juga variabel lain ini ya. Nih, masukin ke ini sistemnya enter. Nah, kalau misalnya teman-teman mau pakai yang lain, berarti ditentukan oleh sistem ya, oleh sistem nanti. Yang tadi saya sudah ceritakan ya, beberapa bagian dari sini ya, 4 bagian di sini ya. Kita pakai enter, kemudian klik model, kita contreng yang jadi step pertama. Step pertama itu biasanya variabel yang ringan sih biasanya, bukan bukan juga ringan sih istilahnya ya. Mungkin variabel kuadran pertama lah gitu ya, gelondongan pertama gitu. Ini gelondongan pertama itu adalah demografi. Nah, nanti hasilnya dia akan langsung berubah di samping sini ya.
Nah, ini sudah mulai proses ya. Ini mohon maaf agak lambat, agak lemot karena sambil ngezoom nih kayaknya. Jadi agak berat tarikannya. Nah, sudah. Oke, sudah keluar hasilnya. Baik, sudah keluar hasilnya Bapak Ibu sekalian, langsung otomatis ya. Tadi saya hitung tadi jam 5 di sini jam 15 lewat 7 tadi. Sekarang 15 lewat 11 tuh berapa menit? Cuma cuma 5 menit ya. 4 menit ya. Cuma 4 menit langsung selesai ya masukkan analisisnya gitu. Jadi nggak betul-betul nggak lama ini ya. Saya yakin ini sangat mudah ya bagi Anda. Nah, ini kalau misalnya kita keliru masukin ya kita pindahin aja ke samping ya. Oh, saya keliru, saya nggak mau pakai location purpose misalnya atau tujuan. Langsung berubah ya. Langsung berubah, sini langsung nggak ada hasilnya. Kalau kita masukin lagi dia akan muncul. Nah, enaknya itu JAWS ya. Jadi langsung otomatis ya. Di sini kalau kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian, ini langsung interpretasi ya. Nanti di slide juga sudah ada sih. Supaya ini juga paling sekitar 5 menitan lagi, biar sisanya kita diskusi ya. Jadi kalau kita perhatikan di step yang pertama, ini H0 ya, atau H, H, H0 ya, betul H0 ya. Ini step yang pertama itu F-nya 0,44, P-nya 0,77, tidak signifikan. Artinya efek dari usia, jenis kelamin, daerah tempat tinggal, dan penghasilan secara bersama-sama itu tidak signifikan. Oh, nggak berpengaruh berarti ya, tidak berpengaruh. Kalau kita lihat R square-nya juga sangat lemah, 0,012 ya. Kalau dikalikan 100 ya 1,2 ya pengaruhnya gitu. Jadi kecil banget ya, 1,2%. Nah, berarti ada faktor lain dong selain demografi. Berarti nggak penting dia usianya berapa, nggak penting dia mau laki-laki perempuan, mau tinggal di kota atau di desa, mau penghasilannya tinggi rendah sedang atau miskin misalnya ya, itu nggak penting buat kepuasan menggunakan BRT. Jadi ada faktor lain. Nah, makanya kan saya ajukan faktor lainnya itu berupa layanan, kualitas layanan ya. Karena ini cukup baru ya, dan kemarin itu memang gratis, masih gratis, sekarang udah bayar ya. Waktu masih gratis itu ya berarti masalah harga nggak penting bagi orang yang membuat kepuasan, karena memang gratis pada saat itu. Jadi memang betul ternyata sesuai kenyataan ya. Stafnya cuma ada driver sama ada yang ngambilin karcis di depan. Itu pakai karcis baru, masih pakai kertas ya, kertas karcis gitu. Tapi juga itu nggak, waktu di awal nggak pakai itu juga ya. Jadi si driver sama itu berarti apa ya? Karnet ya. Ya, itulah pokoknya ya, yang memandu itu ya. Pokoknya dia cuma ngasih tahu nih, siapa yang mau turun silahkan Bapak Ibu siap-siap gitu. Gitu doang ya tugas dia ya. Jadi cuma ada dua petugas gitu. Di halte nggak ada petugas. Tempat kami sampai sekarang nggak ada petugas di halte ya. Jadi itu masuk akal mungkin karena nggak penting ya untuk kepuasan. Orang nggak ada juga gitu, stafnya nggak terlalu dominan dalam membuat pelayanan pada saat itu ya. Informasi pada saat itu nggak ada aplikasi ya. Sekarang ada aplikasi. Tapi nggak bisa lihat kayak kayak di ini ya, kayak di mungkin kalau di Jakarta mungkin ada MRT, LRT, kemudian juga Transjakarta ya, itu bisa dilihat di handphone misalnya jam berapa nyampe di titik ini, jam berapa titik yang lain. Kalau tempat kami itu baru beberapa tahun belakangan aja, sebelumnya nggak ada ya. Jadi hanya hanya mengandalkan ini aja ya, mengandalkan duduk di halte aja. Kadang-kadang dilewatin juga tuh, karena kalau dia rasa oh, ini kayaknya bukan penumpang nih misalnya, dia langsung lewat aja. Sampai segitunya dia nggak ada aplikasi buat langsung berhenti itu dan kita tahu kapan berhentinya ya. Jadi ada juga, saya pernah juga ketinggalan gitu. Karena dikiranya bukan penumpang, duduk santai di halte mungkin ya. Nah, informasi nggak penting berarti ya. Ini tidak signifikan ya. Ini P-nya 0,9, dan yang signifikan itu adalah kenyamanan. Karena nyaman. Nyaman betul ya pakai itu. Meskipun waktu mungkin tidak lebih cepat juga harusnya ya, lebih cepat karena di Banjarmasin itu kalau dari antar kota Banjarmasin Banjarbaru itu sekitar 30 menit, kalau pakai eh, BRT ini mungkin kurang dari sejam lah, 40-an menit kan dia berhenti-berhenti ya. Tapi masih masih cukup lah gitu ya, masih bisa terjangkau. Makanya nyaman ya, nyaman. Apalagi ada AC-nya dan duduknya juga nyaman, ya kadang juga berdiri nggak apa-apa gitu, masih ada ya masih cukup lah kenyamanan. Maka nih
faktor terkuatnya adalah kenyamanan dari 0,547 dengan T-nya 5,557, P-nya kurang dari 0,001, signifikan. Tujuan itu tidak. Ini efeknya T-nya tidak signifikan ya, P value-nya tidak signifikan. Dan kalau kita lihat dari F-nya, ketika ditambah faktor layanan, kualitas layanan, itu menjadi signifikan dia. Ya, ketika bersama-sama dengan variabel demografi. Ya, karena demografi masih masuk di step yang kedua ya. Nah, ini hierarkisnya berjenjangnya itu adalah jenjang pertama adalah faktor demografi, jenjang kedua adalah demografi dan kualitas layanan. Jadi ada dua jenjang. Sekali lagi saya ingatkan, untuk di JABS itu nggak bisa dia langsung semua lebih dari 3 step. Jadi hanya 2 step saja, ya 2 langkah saja. Nah ini yang kemarin saya ajarkan ke teman-teman mahasiswa 2 kelompok itu, dan mereka coba, mereka gali sendiri variabel apa, dan selalu ya kalau saya ingatkan, selalu kalau setiap analisis data kita harus bersihkan data dulu, itu yang penting. Jangan sampai kita udah panjang lebar menganalisis ternyata data kita belum bersih. Nah itu selalu saya tengahkan begitu sama mahasiswa. Sebelum analisis bersihkan dulu sebersih-bersihnya data itu. Kalau sudah yakin bersih baru analisis. Termasuk kayak uji asumsi dan lain-lain itu juga salah satu bagian yang sebelum ini. Tapi ini kan kita langsung ke langkah ini ya. Baik, eh, itu penjelasan hasilnya bisa Bapak Ibu atau teman-teman lihat langsung di slide ini, interpretasi ya. Ini singkatnya, ringkasnya. Saya yakin kalau Bapak Ibu sudah mendengarkan dari saya, yang tertarik menggunakan ini itu cari di YouTube tuh banyak ya. Banyak banget caranya. Dan dia akan menjelaskan juga step by step-nya. Baik pakai SPSS atau pakai JABS ya. Nah, kemudian kalau teman-teman perhatikan, di sini ya yang signifikan tadi hanya yang kenyamanan ini saja, sisanya tidak signifikan, yang lain tidak signifikan, dan hanya kenyamanan saja. Dengan begitu kita bisa lihat ini pelaporan APA. Nah ini Bapak Ibu teman-teman sekalian yang di bidangnya psikologi atau social science yang biasanya melaporkan pakai APA, perhatikan cara APA pelaporannya. Biasanya tuh dia laporkan R-square-nya. Nih ada R-square, ada nilai F, ada nilai DF1, DF2, ya, ada nilai F-nya, ya ini huruf F berarti merujuk ke nilai F di sini. Ada nilai P, signifikansi, ini merujuk ke nilai P value atau yang ini. Nih, ya, ini pindahkan ke sini. Nah, itu polanya umumnya begitu, ya, umumnya begitu untuk pelaporan di format APA. Ya, termasuk nanti di step yang kedua mirip juga tuh, ya R-square-nya berapa. Nanti kalau mau ditambah penjelasan narasinya ya dipresentasikan ya. Persentasenya misalnya ini 30,7%, efek dari semua variabel, yang mana yang terkuat adalah kenyamanan. Nah, untuk melaporkan format APA itu memang macam-macam caranya ya. Ada yang menggunakan tabel ini sudah cukup, dan biasanya tambahkan narasi. Narasinya biasanya bisa menggunakan B, ini nilai koefisien terstandar, ini starter standar, ya, standardized coefficient regression. Kemudian ini ada nilai T yang di sini, nilai T. Ya, lebih tepatnya yang ini terstandar, ini nilai T, dan ini nilai P value, ya, P value. Kadang-kadang ditambah dengan standar error. Standar error juga bisa dimasukin di sini. Di sini bisa di tengah sini ada standar error, SE ya. Nah, tapi sekali lagi mungkin kalau Bapak Ibu baca artikel-artikel tuh mungkin beda-beda cara pelaporannya. Tapi biasanya umumnya inilah yang selalu dilaporkan. F, DF1, DF2, nilai F-nya, P, value, kemudian beta, T, P value. Dan nanti kesimpulan. Kesimpulannya, jadi orang-orang di Banjarmasin ini yang pernah menggunakan bus rapid transit namanya Banjar Bakula. Banjar itu kota Banjar ya. Bakula itu keluarga, pula keluarga ya. Jadi Banjar yang rakat berkeluarga gitu ya. Jadi itu mungkin tagline-nya ya. Jadi kesimpulannya orang-orang Banjar itu puas menggunakan BRT itu karena memang faktor kenyamanan atau faktor, kalau di artikel saya menyebutkan faktor emosi tadi ya, emosi dibalik kenyamanan, emosi dibalik kepuasan. Sementara faktor lain tidak berpengaruh ya.
Nah, itu penjelasan mengenai regresi hierarkis. Kesimpulannya. Nah, pas ya ini ya. Jadi sisa waktu 40 menit nih untuk diskusi ya. Kesimpulannya, sebenarnya regresi hierarkis ini hanya tools ya, alat. Dan semua sebenarnya. Mau regresi linear sederhana, berganda, korelasi, UJT, UJF, dan lain-lain, itu tools. Jadi ini hanya pilihan saja. Pilihan dari sekian banyak cara kita menjawab hipotesis ya. Berarti yang paling penting itu hipotesis kita apa. Nah, makanya kemarin juga waktu teman-teman ikut lomba, saya tanya hipotesisnya apa? Apa yang mau dibangun di sini? Mau lihat faktor apa ini kalian? Nah, jadi kan dari sana mereka baru berpikir, oh saya kayaknya memang cocok pakai. Saya bebaskan juga kemarin ya, mau pakai apa juga boleh lah. Mau regresi sederhana, linear berganda juga boleh, atau yang lain ya. Jadi tergantung dengan bunyi hipotesis kita apa, dan kita jawab dengan cara ya menggunakan tools tadi, peralatan ya, regresi hierarkis. Regresi hierarkis ciri khasnya adalah dia umumnya didahului oleh teori. Jadi di teori dulu, teori yang mendasari pemilihan variabelnya. Jadi nggak sembarangan asal asal ambil gitu atau asal ukur. Makanya kan kalau kita bikin survei kuesioner, ya sebisa mungkin kita juga gali data demografi ya, walaupun mungkin bukan itu tujuan utama kita. Jadi misalnya jenis kelamin, usia, kemudian tempat tinggal, kemudian penghasilan misalnya, agama kah misalnya, suku. Nah itu coba dihitung gitu. Siapa tahu itu juga berdampak atau berpengaruh. Ya. Dan kita di kepala kita juga sudah tahu bahwa ada faktor demografi yang mempengaruhi kepuasan. Baik, demikian presentasi saya mengenai regresi hierarkis ya. Saya izin ini promo sedikit, iklan sebentar, 1 menit mungkin. Ini buku saya terbaru, baru terbit. Mungkin teman-teman sudah ada yang punya, mungkin ada yang melihat di Gramedia misalnya, atau Gramedia sudah kosong ya, sudah mungkin sudah habis atau belum ada, saya nggak tahu. Tapi di linknya ada gitu, linknya ada di buku Gramedia ya. Ini buku saya statistik untuk penelitian psikologi, tapi mohon maaf tidak ada regresi hierarkis di sini. Nah nanti mungkin setelah tahun depan saya bikin versi yang berikutnya ya, atau misalnya versi revisi ya, itu mungkin saya tambahkan nanti hierarkis kalau memang Kalau dibutuhkan. statistik untuk penelitian psikologi dengan JASP. Nah, itu juga belum tuh. Mungkin nanti sama teman-teman ini klub nih. Kita bikin bareng-bareng misalnya. Itu penting juga tuh ya. Karena belum ada tuh. Ya, oke. Silahkan nanti kalau tertarik bisa hubungi saya di kontak ya. Ada di PPT nanti, atau Anda bisa lihat di Gramedia atau di tempat langsung Grafindo, Raja Grafindo, Depok ya. Demikian dari saya kembalikan ke Mas Wisnu. Terima kasih banyak. Mohon maaf ya, mungkin tidak tidak maksimal atau mungkin ada yang masih kurang. Saya juga masih belajar di sini. Saya kembalikan ke Mas Wisnu. Oke, terima kasih Mas Diki. Tepuk tangan virtual dulu untuk Mas Diki. Terima kasih sekali atas penjelasannya, sharingnya. Saya kira sangat sangat relevan dan bermanfaat untuk kita semua. Tadi kalau saya boleh simpulkan, sebenarnya saya suka banget nih yang bagian terakhir, bahwa statistik itu, analisis data itu hanya tools. Yang penting adalah kita punya pertanyaan penelitian yang jelas dan hipotesis yang jelas. Gitu. Sehingga itulah yang memandu analisis apa yang tepat gitu untuk kita terapkan, apakah itu analisis hierarki regresi, t-test, um, ANOVA dan lain sebagainya, mediasi, moderasi dan ragam-ragam yang lain. Nah, saya berikan kesempatan untuk rekan-rekan teman-teman semua untuk bertanya, boleh open mic, boleh menulis di chat. Saya tadi lihat sudah ada yang di chat, boleh juga private chat. Saya buka kesempatannya mungkin untuk 3 penanya pertama gitu. Ini ada dari teman saya nih, Mas Ical, Mas Rizal Kurniawan Iya. dari Jambi. Dari data variabel-variabel kualitas layanan itu menggunakan min, apakah bedanya bila variabelnya menggunakan skor total? Nah, silakan Mas Rizal. Iya. Mau bertanya langsung silakan. Iya Mas, terima kasih atas kesempatannya Mas Wisnu. Salam ya, udah lama ketemu.
Ya langsung saja ke Mas Abdan ya. Jadi dalam apa ya, dalam pengalaman ya analisis data biasanya menggunakan skor total ya. Jadi saya lihat data yang dikirim Mas Abdan tadi menggunakan mean ya. Nah, saya juga ingin apa ya, ingin penjelasan lebih lanjut, mungkin informasi baru untuk saya, kapan menggunakan mean, kapan menggunakan skor total. Nah, ini juga informasi baru ya, ternyata juga bisa menggunakan mean gitu. Oke, terima Ya, kasih. baik. Paling pertama saya mau jelasin dulu ya, karena kan konsep kita menghitung total score, sebenarnya saya juga terlalu suka juga sih menghitung total score ya, atau main score gitu. Karena kan kita kayak, ini saya mau tegaskan dulu ya, kita kayak menyamaratakan semua item pilihan peserta atau partisipan itu, skornya ya jawabannya 1 sampai 4 atau 1 sampai 5 gitu. Padahal kan setiap item tuh kontribusinya beda-beda ya. Makanya kan sekarang sudah berkembang kita ngitung skor faktor. Kalau yang saat ini contohnya itu menggunakan Mian. Mian itu sebenarnya memudahkan kita untuk melihat pertama pada saat data deskriptif statistik. Karena nanti kita akan melihat misalnya nilai rata-rata dari skor misalnya di korelasi itu kadang-kadang akan muncul tuh deskriptif untuk usia misalnya. Usia rata-ratanya 19,22 tahun. Ya, 19,22 dengan SD-nya berapa misalnya. Itu kan memudahkan kita saja hasilnya akan keluar langsung. Tapi kalau dari segi hasil itu sama. Karena mean sama total score itu paling bedanya nanti akan dinilai koefisien regresi yang tidak terstandar, unstandardized coefficient regression. Karena satu menggunakan skor yang dari 1 sampai 4, ya, atau 1 sampai 5, 1 sampai 7, terserah nanti ya. Yang kalau total skor kan berarti dia dari, misalnya dia ada 10 item, berarti skornya kalau dia jawabannya satu semua 10, sampai misalnya 40 kalau range-nya gitu ya, lebih lebar, maka mungkin itu akan berpengaruh ke yang tidak terstandar, skor yang tidak terstandar. Tapi kalau dari hasil nanti kita akan lihatnya itu beta, itu kan dia akan menghitung standardized ya. Standardized itu berarti ya dia akan sama hasilnya. Saya yakin akan sama hasilnya ya. Karena distandarisasi skor yang di sini ya. Dia akan sama hasilnya. Nilai T-nya sama nggak? Sama hasilnya. Nilai p-value-nya sama juga gitu. Sama juga. Jadi nggak ada berbeda. Karena kan dia konsepnya menggunakan Z-score ya. Dari skor mean dijadikan Z-score atau skor total dijadikan Z-score. Maka hasilnya ini nanti ini. Dua variabel X dan Y gitu dijadikan Z-score, hasilnya nanti ini diregresikan hasilnya ini. Jadi sama. Kalaupun nanti Bang Rizal misalnya pakai untuk uji beda misalnya uji T, pakai total score dan pakai mean score, sama hasilnya. T-nya juga akan sama, p-value-nya juga akan sama. Yang berbeda paling nanti mean difference-nya atau selisih skor mean-nya. Karena satu range-nya tadi 1 sampai 4, yang satu 10 sampai 40. Jadi range-nya selisihnya akan beda, tapi hasilnya sama. Jadi begitu sih. Jadi lebih ke kita menggunakan secara nyamannya aja pakai yang mana gitu. Mudahan Oke, terima terjawab. kasih Mas Abdan. Ya, Oke, makasih banyak. kalau ya kalau ada yang keliru boleh dikoreksi ya. Takutnya saya juga kurang eh, kurang mendalami tentang hal ini. Diki, saya boleh nambahin dikit nggak? Ya, boleh. Ya, kalau pakai total score itu kadang-kadang bisa problematik. Kalau misalnya kuesioner kita ada 10 item, tapi yang diisi cuma 8. Betul. Nah, itu akan jadi berbeda kalau kita menggunakan min. Ya, Gitu. Jadi kalau misalkan min berarti kan skor 8 itu dibagi 8. betul. Gitu. Jadi tetap bisa setara dibandingkan dengan skor orang lain gitu. Kalau misalkan total score ya tadi kalau ada missing data, misalnya kita mau bikin setting online gitu ya, kuesioner yang ada itu item-item yang nggak perlu diisi nggak apa-apa gitu misalnya gitu ya. Nah kalau itu loss ada yang kosong berarti kan total score-nya yang total score 8 item itu, padahal itu jangan-jangan 8 itu bisa menggambarkan 10 dong gitu. Jadi kalau kita menggunakan total score takutnya ada masalah di missing data gitu. Iya, betul ya. Terima kasih banyak Bang.
Jadi betul sekali ya, saya terlupa itu. Itu salah satu solusinya ya pakai main score, karena main score kan cuma dihitung berdasarkan yang terisi saja. Yang kalau di Excel mungkin pakai rumus average ya, rata-rata gitu. Jadi itu gunanya main score. Jadi saya sih hampir-hampir nggak pernah lagi menggunakan total score untuk menghitung statistik ya. Jadi pasti pakai main score itu lebih aman bagi saya dibandingkan menggunakan total score. Atau kalau yang lebih mau akurat lagi nih, skor faktor misalnya. Skor faktor kan tapi ngitungnya lebih ribet ya. Kita memperhitungkan bagaimana kontribusi dari setiap item pertanyaan kita, yang mana kontribusinya beda-beda. Ada yang 0,7, ada yang 0,4, ada yang 0,3. Jadi nggak bisa dipukul rata jadi satu semua ya. Jadi kalau mau yang lebih akurat, pakai skor faktor. Tapi itu juga bukan paling akurat juga nggak ya, karena nggak ada angka yang apa namanya yang absolut ya, yang betul-betul nyata gitu, kebenarannya yang angka. Karena ini kan sekali kita memprediksi jawaban orang ya, kayak misalnya kepuasan, angka kepuasan itu betul nggak? Misalnya 4, kan itu cuma perkiraan kita ya, sangat relatif ya item anunya jawabannya gitu. Begitu mungkin, terima kasih ya. Terima kasih Mas Rizal, Mas Diki, dan Mas Bagas tadi atas tambahannya. Ada satu pertanyaan lagi nih, Mbak Kofifah. Mungkin mau open mic Mbak, atau mau dari chat aja? Ya boleh, boleh Kak, open mic. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf belum bisa menghidupkan kamera karena keadaannya nggak memungkinkan. Eh, Pertama-tama terima kasih Kak atas kesempatannya, dikasih kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan saya Hovifa dari Kalimantan Timur. Kebetulan juga mantan mahasiswa Pak Diki juga, mungkin kalau Bapak ingat Pak. Beberapa hari lalu juga sempat bertanya sih mengenai regresi hierarki ini karena kebetulan lagi ada proyek terkait dengan regresi hierarki ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, selama proses pembuatan penelitian kemarin itu kami banyak dapat arahan juga dari Pak Diki terkait penulisannya, dan kebetulan sudah dicontohkan dengan jurnal yang artikel jurnal yang ditampilkan pada webinar tadi. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak terkait tabel 3 itu kan ada keterangan P lebih kecil dari 0,05 sampai ada bintang 3-nya gitu kan. Kebetulan kemarin sih sebenarnya saya ngitungnya itu pakai SPSS. Cuma kan karena saya lihat di beberapa artikel itu penulisannya beda-beda gitu mengenai tabelnya, seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi juga kan banyak versinya. Nah, mengenai bintang-bintangnya itu Pak seperti apa ya Pak? Kita menentukan kalau misalnya nilai betanya itu pakai bintang 3 atau bintang 2, mungkin itu seperti apa ya Pak penjelasannya. Dan mungkin satu lagi sih Pak yang mau saya tanyakan terkait dengan penyusunan dari step step hierarkinya itu kan, apakah selain tadi memang harus berdasarkan teori atau harus ada penjelasan ilmiahnya dulu gitu, sehingga kita bisa membagi-bagi step dari penyusunan hierarkinya itu, apakah lebih harus kayak misalnya di step 1, step 2 ada peningkatan nilai dari R2-nya itu tadi, atau boleh misalnya kebalik, kayak misalnya tadi kalau misalnya ada 2 faktor, demografinya itu di step 2, baru yang step 1-nya bukan demografi gitu, atau seperti apa Pak? Atau memang harus berdasarkan teorinya aja gitu penyusunannya? Mungkin itu dulu sih yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Iya, izin ya Mas Wisnu ya. Ya. Oke, jadi pertama tadi mengenai bintang atau asterik sini ya. Jadi bagaimana penjelasannya mengenai bintang ini ya? Bintang sebenarnya ini sumbernya berasal dari p-value. P-value yang ada di misalnya di sini. Nih p-value-nya ya. P-value yang ada di sini. Jadi bintang itu menyederhanakan aja supaya orang mudah memahami. Bintang biasanya atau asterik itu dipakainya tuh ada 3 jenis. Bintang 1, bintang 2, dan bintang 3. Semakin banyak bintangnya itu semakin signifikan. Tapi itu hanya simbolik saja ya, simbol saja. Meskipun nanti kalau di pelaporan format APA kita sebutkan aja langsung.
di format pelaporan API, misalnya yang ini kan langsung kita sebutkan P-nya. Karena tidak signifikan, kita sebutkan semua P-nya, ya, angkanya gitu. Tapi kalau yang signifikan tinggal disebutkan P kurang berapa, 0,001, 0,01, atau 0,05. Jadi ada beberapa pertimbangan sesuai dengan bintangnya di sini. Saya pernah juga kapan waktu gitu ya menulis artikel, dan ketika hanya ada satu bintang, itu sempat juga diminta oleh reviewer, nggak ngapain katanya nulis banyak bintang-bintang gitu, orang cuma ada satu bintang, kenapa kalau nggak dibikin satu aja gitu, yang lainnya dihapus. Nah mungkin maknanya bisa jadi ya itu hanya simbolis saja ya, simbolis kita memudahkan pembaca, karena orang-orang di bidang psikologi itu memang lebih nyamannya ketika memahami ada hubungan atau peranan atau ada pengaruh atau ada perbedaan, pakai bintang tuh menyederhanakan P value itu aja tuh. Tapi tetap pelaporannya tetap harus kita laporkan secara lengkap ya, P value-nya. Itu yang pertama mengenai bintang. Jadi bintang itu merujuk ke P value dari si T dari beta. Nah, gitu ya. Jadi P value dari beta T dan dari beta yang kita ambil. Misalnya tadi ini betanya, ini T-nya, dan ini signifikansinya. Maka kita tulis 0,547, bintangnya 3. Kalau yang mau pakai bintang. Kalau nggak mau pakai bintang, bisa juga langsung ditulis angka nilai ini ya, signifikansinya di bawah, misalnya di enter di bawah sini misalnya, berapa angkanya. Nanti dibuat keterangan di sini. Misalnya di sini P value misalnya. Ya. Ini dibuat di bawah sini, ditulis gitu. Setiap ini ya, setiap angka yang ada di betanya di bawahnya ada P value-nya. Tapi umumnya sih beta temannya SA, standard error ya. Jadi standard error. Jadi biasanya kalau di sini ada dalam kurung biasanya standard error tambahannya. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua mengenai step-stepnya ya. Stepnya di sini kebetulan ada 3 step ya. 3 step ini dari mana cara kita menetapkan stepnya gitu? Apa pertimbangannya? Maka kembali lagi ya, kalau Anda menggunakan regresi hierarkis, pertimbangannya ya teori. Ya, teori. Tapi di mana-mana juga kalau kita pakai regresi berganda pun sama teori juga. Atau regresi sederhana, cuma 2 variabel, X1, Y1, sama teori juga ya. Semuanya teori gitu. Nah, kita tanggung jawab aja di sini karena kita sudah memutuskan step 1 itu demografi. Biasanya sih kebanyakan kalau kamu lihat di artikel-artikel ilmiah selalu yang step 1 itu yang bukan hal yang utama dikemukakan peneliti ya, bukan hal yang paling utama. Jadi selalu di awal dimasukinnya step 1. Karena di sini kan artikelnya ini menceritakan tentang faktor psikologis. Faktor psikologis itu ada 2, kualitas layanan atau emosi. Nah, kebetulan di hasil riset ini yang paling utama itu adalah emosi. Makanya emosi paling terakhir dimasukinnya. Karena diduga ini yang paling kuat gitu. Nah, dugaannya kan benar. Di sini juga emosi, kenyamanan emosi, afek positif negatif juga emosi. Makanya emosinya ditaruh di terakhir ya. Di pola step yang terakhir. Nah, dan kebetulan memang bukan kebetulan sih, memang disengaja ya. Sengaja memang. Dan kualitas layanan ini kan diukurnya menggunakan ini sudah secara teori memang ini yang diukur. Emosi juga efek positif negatif ini yang diukur. Jadi sudah sesuai dengan teori, dengan pengukuran, makanya dibagi sesuai dengan pembagian ini. Nah, step ini sekali lagi ya, jumlah step itu bisa beragam, boleh cuma 2 atau di sini contohnya ada 3 sesuai dengan teori. Intinya teori sih yang mendasarinya ya. Begitu kurang lebihnya. Oke, baik. Terima kasih Pak, sudah jelas. Ya. Oke, satu lagi mungkin pertanyaan, ada yang mau penik, mau tulis di chat. Dan saya juga sekaligus ingin mengingatkan ke seluruh peserta untuk mengisi daftar hadir. Ini tautannya sudah diletakkan di kolom chat oleh Kak Rira.
Nah, ini terutama untuk peserta yang mau dapat sertifikat setelah ikut acara ini, karena kami tahu Anda siapa dan harus kirim sertifikatnya kemana dalam melalui si daftar hadir ini. Dan juga jika rekan-rekan tertarik untuk mengikuti informasi tentang kegiatan-kegiatan di JSP berikutnya, bisa follow media sosial kami. Mungkin sambil menunggu pertanyaan, saya mau tanya juga deh Mas Diki. Tadi kan kalau kita bicara regresi, di tabel, baik di tabel ketika kita analisis, baik di SPSS juga seingat saya ada, di JSP juga, selalu ada kata-kata model. Terus tadi kalau di analisis regresi, hierarkis kita lihat ada null model. Ada null model, ada kemudian tadi ada model untuk step 1, model untuk step 2. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang baru lihat nih, istilah model ini sering kali kita gunakan dalam analisis statistik, tapi sebenarnya istilah model ini merujuk kemana sih? Iya, model itu kan sebenarnya persamaan ya, persamaan regresi yang kita rujuk gitu. Kalau misalnya kita modelnya itu adalah hanya 4 variabel, ya berarti persamaan regresi itu nanti cuma ada 4, X1 ditambah, kalau ada rumusnya itu ya nanti ya, X2 tambah X3 dan seterusnya tambah error kan. Jadi model itu maksudnya merujuk ke persamaan regresi yang kita kalkulasikan. Maka kalau model Hanul tadi di analisis kita ya, itu berarti dia merujuk ke hanya model Hanul itu terdiri dari variabel si ini ya, hanya ini saja. Kalau H1 berarti dia lengkap gitu sampai ke kualitas layanan. Nah, nanti ini kan persamaan regresi ini akan masuknya ke sini. Nih, ke sini modelnya. Dan ini masuknya ke sini. Nah, makanya nanti akan ada nilai F yang bareng-bareng gitu. Bareng-bareng dari semua 4 variabel ini. Dan ada nilai F yang kedua, yang juga bareng-bareng dari 4 plus 5. Ya 5 ya. Ya, jadi ada tambahannya gitu. Jadi itu merujuk ke model persamaan regresinya. Nanti sama juga kalau misalnya teman-teman bicara tentang model highest, sama tuh. Jadi persamaan regresi yang ada model highest-nya menggunakan mediasi atau moderasi, atau keduanya, atau double mediasi, atau double moderasi misalnya. Kan persamaan modelnya. Ya, gitu mungkin. Mudahan terjawab, atau kalau keliru boleh dibantu. Jadi kalau misalnya saya kaitkan dengan tadi kan di awal judulnya adalah analisis regresi hierarkis untuk metode kontrol statistik. Berarti kan kalau dari penjelasan Mas Diki tadi, si dalam model Hanul ini kita masukkan variabel-variabel kovariat atau variabel-variabel yang justru mau kita kontrol, dan kita lihat bedanya dengan variabel yang mau kita tambahkan berikutnya gitu ya Mas. Betul, ini ya sama betul. Ini dikontrol ya. Makanya sama juga kayak kita pakai mediasi tadi ya, moderasi itu kan kita kontrol juga fungsi dari variabel yang lain gitu. Jadi ketika dikombinasikan berubah nggak gitu setelah ditambahkan variabel lain gitu ya. Efeknya apakah makin makin betanya berubah makin tinggi atau makin rendah dan seterusnya. Jadi betul, jadi ini sebagai kontrol variabel, kovariatnya. Ya semua variabel di regresi itu bisa dianggap kovariat ya semuanya ya. Jadi kovariat yang kita pakai sesuai hipotesis kita yang mana gitu. Jadi balik lagi tadi ya Mas, kita selalu kembali ke pertanyaan penelitian dan hipotesisnya. Gitu. Dan apapun yang nanti kita letakkan di analisis ini mengikuti apa yang sudah kita rencanakan desain di awal. Gitu. Betul, karena kalau yang namanya tools itu kan dia nggak tahu ya, kita nggak bisa berpikir, dia yang bisa memikirkan adalah si penelitinya. Kenapa kita masukin 4 variabel ini? Kenapa nggak ditambahin faktor demografi lain misalnya? Ya misalnya status menikah misalnya, kenapa nggak ditambah di sana? Itu kan kita yang bisa menjawabnya sebagai peneliti ya. Sekali lagi teman-teman yang namanya tools itu mau dimasukin variabel apa aja dia bisa masuk gitu. Ya, tinggal kita interpretasinya dan juga dasar teorinya yang kuat gitu. Oke, ini saya kembalikan lagi ini ke peserta, teman-teman, rekan-rekan dosen, teman-teman mahasiswa, apakah ada yang masih mengganjal di hati maupun pikiran?
didiskusikan dengan Mas Diki, mumpung hari ini kita ketemu sama-sama. Kalau nanti, tadi Mas Diki juga sudah share kontak, semoga nggak keberatan kalau misalnya nanti ada teman-teman peserta yang, malu-malu di sini, saya mau kirim email atau via WhatsApp gitu. Boleh, boleh. Oke, ada lagi nih dari teman-teman peserta? Oh, ini ada, saya lihat tadi ini. Harus sudah mengundurkan diri karena ada acara lain. Dari teman-teman panitia ada yang masih ingin ditanyakan, didiskusikan, yaitu integrasi hierarkis. Tadi ini juga seringkali pertanyaan yang muncul ke saya dari mahasiswa, kok ada beta, ada yang standardized, ada yang unstandardized, sudah dijawab juga. Nggak masalah, yang satu ini di C-score, yang satu enggak. Makanya yang satu ada standard error-nya, yang unstandardized. Sedangkan yang standardized itu nggak ada standard error-nya, karena sudah C-score. Satu, semuanya bedanya satu standar deviasi. Nih ada yang tanya, ada Mas Pak Fahmi dari UHAMKA, mau open mic Mas Pak Fahmi? Atau Mbak, ini jangan-jangan saya tuh kadang-kadang sok-sokan tahu, taunya salah. Oh, via chat aja. Ini bisa nggak nih kalau lebih dari 2 step? Tadi Mas Diki bilang agak rumit ya Mas ya? Iya, di JAVS itu nggak bisa lebih dari 2 step, cuma bisa 2 step. Kalau mau pindah ke SPSS tuh. Atau sebenarnya ini kali ya Mas, karena kan sebenarnya kan kita yang step-step yang kita buat ini kan tergantung apa yang kita masukkan ke covariat dan apa yang kita masukkan ke null model. Jadi kalau mau menambahkan model 3-nya Mas Diki tadi di analisis di JSP, si emosi positif dan negatifnya ini kita masukkan lagi di covariat. Betul. Dan si variabel kepuasannya kita masukkan sebagai null model. Nah, itu jadi perbandingan antara model 3 dan model 2. Nah, jadi ada bagian manualnya yang kita harus, kalau di SPSS mungkin langsung model 1, model 2, model 3 kita bandingkan secara bersamaan. Kalau di JSP kita harus catat dulu tuh model 1 dan model 2, baru habis itu keluar tabel untuk model 2 dan model 3. Nanti di tahap kedua ini, model 2 itu sama dengan si null model. Model akhirnya model 1 itu sama dengan null modelnya di model 3 gitu ya kira-kira Mas? Iya, betul-betul. Itu bisa sih itu. Jadi kita akalin 2 kali analisis jadinya. Jadi analisis pertama yang seperti ini tadi ya. Berarti kan ada 1, 2, 3, 4 plus 4 plus 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 9 ya. Jadi ada 9 di sini. Kemudian ini analisis pertama nih. Ya, kemudian setelah selesai kita pindahkan yang ini jadi H0 ya. Jadi H0. Terus H1-nya itu nanti jadi tambahan 2 lagi. Jadi 11. Jadi kayak 2 kali analisis jadinya. Bisa sih, sama aja sebenarnya. Karena kan dia pada dasarnya tadi ya, regresi hierarkis itu adalah regresi linear berganda gitu. Cuman dilakukannya aja sebanyak yang kita buat step-nya gitu. Jadi kalau kita mau masukin nanti 11 variabel, di step yang ketiga, ya kita masukin aja nanti. Ini ada sudah 9, tambah lagi nanti 2 di bawahnya, tapi nanti untuk step yang pertama kita jadikan nanti 9 gitu, 9. Jadi 2 kali analisis, betul 2 kali analisis. Jadi 4 9, baru yang kedua 9 11. Nah, gitu ya. Kalau penjelasannya bisa sama aja kok hasilnya harusnya. Nah, mungkin begitu kurang lebih penjelasannya. Saya boleh nambahin nggak? Ya. Sebenarnya ada satu solusinya sih. Adalah beli SPSS ya, kita kaum proletariat terlalu mahal buat saya. Kalau mau menggunakan yang gratis seperti JSP ini, bisa menggunakan yang namanya Jamovi. Nah, di Jamovi itu bisa melakukan sebanyak yang kita mau. Jadi kalau di sana istilahnya blok gitu ya. Kalau di SPSS namanya step. Betul ya, step 1, step 2, step 3. Kalau di JSP hanya null model dan atau H0 H1. Kalau di Jamovi itu namanya blok. Jadi
itu akan sama persis dengan apa yang bisa kita lakukan di mana namanya, di SPSS gitu. Jadi itu gratis juga. Yang bikin itu adalah orang yang pernah gabung di JSP ini, jadi hampir sama lah tampilannya dengan JSP, tapi ada beberapa fitur yang beda dan salah satunya adalah ini. Dan buat teman-teman semua di sini mau Jamovi mau JSP ya setidaknya dua software inilah. Ini di belakangnya R. Jadi kalau mau yang gratis bisa semuanya belajar R. Tapi ya harus belajar sintaksnya Iya, dan kawan-kawannya. Sehingga ini Jamovi dan JSP ini sebenarnya antarmuka untuk R. betul. Oke, ada lagi dari teman-teman peserta? Mungkin satu pertanyaan, atau komentar, tanggapan gitu. Saya lihat, wah, terima kasih penjelasannya sangat lengkap, sangat sistematis, mudah dimengerti. Oh nih, Mbak, ini saya hampir yakin ini Mbak Nabila, Bu Nabila, silakan. Oke, makasih banyak Mas. Perkenalkan, saya Nabila, saya mahasiswa dari UI. Saya ingin bertanya, Mas. Saya masih sedikit bingung tentang gimana cara membagi antara step 1 sama step 2 berdasarkan teori. Jadi yang ingin saya tanyakan tuh, apa sih yang akan terjadi kalau misalnya kita keliru dalam menentukan step 1 sama step 2-nya gitu? Ya, apa yang keliru nanti ketika menentukan dari step 1 siapa Iya, apa yang terjadi kalau keliru? jadi ya. Kalau keliru. Jadi sebenarnya sih ini kita tidak akan menjawab hipotesis kita jadinya. Kalau kita tidak ketat dalam menentukan bagaimana teori ini berbicara gitu. Jadi lebih ke sana sih, hasilnya mungkin juga akan berbeda karena kita salah masukin variabel yang kita anggap ini penting atau misalnya ini dominan, padahal enggak sama sekali. Jadi ya karena kan ketika makin banyak variabel dimasukin, ya masukin semua gitu variabelnya, atau ada variabel penting tapi nggak dimasukin, itu hasilnya akan berbeda tentunya. Misalnya tadi ada 9 variabel. Kalau cuma 4 variabel, nggak signifikan. Tapi ketika sudah ditambah jadi 5, meskipun 4 yang lain tidak signifikan, itu malah bagus hasilnya. Ya ada berbicara hipotesisnya terbukti. Jadi sebenarnya ini berbicara kita, ya kalau mau dimasukin semua variabel bisa oleh sistem. Tapi penyimpulannya nanti kan jadi terlalu banyak dan juga mungkin tidak sesuai dengan awal kita berhipotesis. Hipotesis saya kan tadi sudah jelas bahwa nampaknya emosi ini yang berpengaruh gitu. Karena ini sistem transportasinya ini betul-betul baru, nggak maksudnya baru berapa tahun gitu. Dan ini baru pertama kali juga ada di Kalimantan kayaknya. Iya betul, Kalimantan. Kalimantan Selatan juga itu baru. Jadi saya yakin hipotesis saya itu emosi ini yang berpengaruh. Makanya saya tetapkan emosi di paling belakang ya. Karena itu yang paling penting. Kalau yang lain tuh mungkin saya rasa penting juga tapi kayaknya nggak begitu berpengaruh lah. Jadi dampaknya nanti adalah persamaan regresinya itu akan semakin banyak variabel yang masuk dan mungkin akan semakin terbagi-bagi perannya. Perannya terbagi-bagi karena makin banyak variabel tadi ya. Dan bisa jadi tidak signifikan semua atau mungkin kayak tempat saya hanya satu yang signifikan. Jadi lebih ke sana sih. Jadi sekali lagi memang lebih baiknya kita menempatkannya secara tepat. Pertama klasifikasikan dulu kayak variabel saya. Variabel saya kan jelas faktor emosional. Ya udah, afek positif negatif yang ada. Atau kalau nanti penelitiannya faktor kepribadian, 5 tipe kepribadian misalnya. Ya itu jadikan satu step sendiri. Nanti ada faktor lain, faktor apa disebutnya? Misalnya faktor apa ya? Psikologis misalnya. Itu kan trait kepribadian. Yang lain faktor psikologis misalnya. Bisa begitu ya. Mudahan terjawab. Oke, saya mau memastikan dan juga mau menanyakan pertanyaan lanjutan. Berarti kalau misalnya itu kan kalau misalnya keliru milih variabel, tapi kalau keliru menempatkan stepnya juga akan sama kayak gitu juga apa gimana Mas? Kayak maksudnya bisa aja kalau misalnya nih di penelitiannya Mas saya taruh misalnya yang emosi di step kedua gitu, yang pelayanan di step ketiga, nah itu akan berpengaruh signifikan juga. Iya,
Berpengaruh sebenarnya ya, tapi sebenarnya kan pola hubungannya nanti ketika di step yang ketiga itu semuanya akan masuk semua kan pada dasarnya ya. Tapi pada step yang kedua itu kualitas layanannya tidak masuk kan, cuma emosi yang masuk. Ya pasti akan terbagi kan. Karena 4+2 jadinya 6 saja variabelnya. Nah, itu terbagi mungkin bisa jadi yang paling kuat akhirnya kan si emosi positif misalnya paling kuat. Emosi negatifnya lemah misalnya, dan yang lain demografi tetap tidak signifikan. Tapi pada akhirnya kan nanti juga akan ada step yang terakhir, yakni step yang ketiga, yang semuanya masuk tuh. Kalau udah semuanya masuk, ya sudah pasti akan ada satu yang dominan atau beberapa yang dominan, beberapa yang lain mungkin tidak begitu dominan. Jadi akan berpengaruh juga sih sebenarnya ke dalam penjelasan teori. Terutama kita juga akan bercerita kan, kenapa sih kita harus nambah faktor emosi gitu di belakang ya. Kenapa nggak di awal aja gitu kan, cerita kita secara apa namanya naratif di penjelasan teori dan justifikasi temuan ya, itu urutannya itu juga bisa jadi cerita sendiri tuh, kenapa kita demografi dulu, terus kualitas layanan, terus emosi gitu. Sekali lagi kemukakan pertanyaan penelitian ya, apa hipotesisnya, kalau sudah berarti kita jawab dengan cara yang sistematik ya, begitu, dengan menggunakan misalnya regresi hierarkis tersebut. Begitu mungkin ya, tapi kalau ada yang kurang boleh nanti ditanggapi atau di... Mungkin sedikit mempertegas saja bahwa kalau tadi mau dibalik faktor kenyamanannya dulu, mau faktor emosinya duluan, di model akhir yang 11 variabel itu R-square-nya akan tetap sama. Betul. Tetapi yang membedakan adalah di model di step sebelumnya, proporsi variansnya mungkin sedikit banyak berbeda karena tergantung variabel mana yang dimasukkan terlebih dulu gitu ya, Mas Diki. Betul banget. Ya, ada satu pertanyaan terakhir, semoga menjawab Mbak Nabila. Satu pertanyaan terakhir dari Kak Pinkan. Kak Pinkan mau open mic atau di chat aja? Di chat aja nu biar nggak kemana-mana. Thank you. Oke. Bagaimana interpretasinya kadang-kadang kalau di jurnal kan kita punya satu prediktor dengan dua kovariat. Oke, berarti dengan mengontrol si dua kovariat ini, si prediktor X menjelaskan berapa persen dari variasi skor Y. Gitu. Nah, kalau di tempatnya Mas Diki, apakah interpretasinya begitu nggak sih gitu atau gimana? Gitu? Ya. Makasih Mbak Pinkan, sering diskusi di UI dulu ya. Jadi kalau bicara tentang di naskah nanti bisa baca sendiri naskahnya ya secara lengkap ya. Sebenarnya sih bukan mengontrol sih. Jadi memang nanti pada step yang terakhir tuh kita bisa lihat juga ya bagaimana faktor lain gitu dimasukkan dalam step tersebut ya. Tapi kan saya melihat polanya itu ketika misalnya faktor kenyamanan di step yang kedua signifikan banget gitu, atau bukan signifikan banget ya, betanya tinggi lah gitu ya, betanya tinggi, dan polanya ketika di step yang ketiga juga sama mirip gitu. Jadi pola itu yang kita jelaskan bahwa saya mau mengemukakan faktor emosi itu penting pada kepuasan menggunakan BRT gitu. Jadi bukan membacanya bukan memprediksi X, memprediksi Y dengan mengontrol ABC, itu lebih kayak mengontrol itu satu kita bisa menggunakan mediasi, moderasi mungkin, tapi kurang pas juga. Kalau yang mengontrol itu mungkin arah-arahnya bisa kayak masuk ke ini ya, ANCOVA ya, mengontrol secara statistik variabel lain gitu. Karena tidak mengontrol sih, karena kita kan lihat pengaruhnya secara bersama-sama gitu. Pengaruhnya secara bersama-sama, ternyata yang paling berpengaruh ya kenyamanan, emosi positif, emosi negatif. Tiga-tiganya masuk dalam konteks emosi. Jadi polanya itu yang kita lihat ya, dari setiap step. Seandainya stepnya itu ternyata polanya itu sering munculnya itu adalah misalnya penghasilan. Step 1 penghasilan, step 2 penghasilan, step 3 penghasilan. Berarti jalan cerita naskah saya itu nanti mungkin ceritanya tentang orang-orang yang berpenghasilan tinggi ketika memakai BRT, dia akan lebih puas gitu dibandingkan yang penghasilannya rendah gitu. Jadi pola dari step itu kita bisa lihat juga sih buat membuat kesimpulan ya. Tapi interpretasi
Sederhananya itu ya kita lihat dari nilai betanya dan juga signifikansinya. Arahnya juga ya, jangan lupa arahnya juga. Arahnya negatif, positif, polanya apakah sama gitu setiapnya. Dan terlihat ya polanya ya, kenyamanan, emosi positif. Afek positif juga emosi positif. Afek negatif, hubungannya negatif, arahnya negatif. Jadi memang polanya itu emosi ya di balik kepuasan itu penting gitu pada riset tersebut. Ya, demikian mungkin. Oke, semoga menjawab Kak Pinkan. Em, Tidak terasa karena kita sudah menghabiskan 2 jam untuk berdiskusi. Biasa kalau diskusinya asik waktu itu terasa berjalan dengan cepat gitu. Di Banjarmasin berarti sekarang sudah pukul 4 sore, ya, waktu Indonesia Barat pukul 3. Saya mohon izin untuk mengakhiri bincang-bincang kita hari ini, sore ini, tapi sebelumnya saya mau minta tolong, seperti biasa acara-acara seperti ini tidak lengkap kalau kita tidak berfoto-foto terlebih dulu. Jadi saya minta tolong Kak Rira untuk memandu dokumentasi acara ini. Baik, mungkin untuk teman-teman yang ingin on cam dan dianjurkan untuk on cam, silahkan nyalakan kameranya. Ditunggu mungkin 1 menit untuk bagian mau touch up dulu, yang mau pakai kerudung dulu. Oke, baik, saya mulai. Saya mau on cam. Kalau tidak ada, saya mulai foto saja. Yang pertama, yang ditahan 1, 2, 3. Oke, slide berikutnya 1, 2. Oke, sudah. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mas Diki, terima kasih banyak atas sharing ilmunya hari ini. Saya kira sangat bermanfaat untuk kita semua yang sudah hadir. Saya ucapkan terima kasih juga untuk teman-teman peserta, baik siswa yang sudah menyempatkan waktu. Saya berharap berguna apa yang sudah disampaikan hari ini, dan saya juga berharap kita ketemu lagi di acara-acara berikutnya. Dari saya, mewakili panitia, saya ucapkan selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas, sampai ketemu di acara-acara kita selanjutnya. Ya, makasih semua. Terima kasih Mas Diki. Yo, Bang, sama-sama. Terima kasih semuanya yang Terima kasih Mas berhadir. Diki, pamit. Ya, pamit juga. Terima kasih Mas Diki. Mari. Oke, kalau gitu saya, ya, gue bukan host.